morning devotion kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami bisa berkumpul mengikuti pembelajaran online pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bagi teman-teman kami yang saat ini sedang mencoba mengkoneksikan perangkatnya. Berikanlah mereka kelancarannya Tuhan, sehingga mereka juga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau yang bercakap-cakap di atas kami, dan biarlah renungan pada saat ini ya Tuhan yang disampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, pembacaan Alkitab kita ada di 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Satu Petrus 5 ayat 7. Oke, terima kasih Kayla sudah menemukan. Ya, Arasel juga, terima kasih. Kenji, gimana Kenji? Bisa tolong bacakan Kenji? Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oke, terima kasih. Serahkan segala kekhawatiran kita, sebab Tuhanlah yang memelihara kita. Nah, judul bacaan kita hari ini adalah ini. Ya. Bukan beritanya, tapi gejala yang terjadi pada kasus dalam berita ini, gitu ya. Kalian bisa baca sendiri di website yang sudah ada di atas, atau kalian ketik judulnya aja udah kelihatan. Nah, jadi sebuah kasus langka seputar depresi gitu ya, ditemukan pada seorang wanita di Belgia, gitu, di mana wanita ini usianya sekitar 54 tahun dengan identitas yang tidak disebutkan. Nah, jadi ketika dia depresi, dia meyakini bahwa dirinya adalah seekor ayam, ya, dan bahkan perilakunya itu sudah seperti ayam, padahal dia manusia. Nah, dalam sebuah jurnal medis dari Belgia ya, yang terbit pada Juli 2020, diketahui bahwa wanita ini sebenarnya tidak memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba atau alkohol. Jadi sama sekali dia nggak ada pakai narkoba, nggak ada pakai alkohol gitu ya, tidak ada karena kan biasanya kalau narkoba sama alkohol itu kan mempengaruhi kinerja otak ya kan. Nah, sikap anehnya ketika dia menjadi ayam ini pertama kali ditemukan oleh kakaknya saat berada di kebun rumah dari si perempuan ini. Nah, kemudian kasus aneh yang ditemukan ini akhirnya dipelajari oleh para peneliti di Belgia. Nah, dan mendapatkan hasil laporan bahwa wanita ini atau si perempuan ini mengalami depresi sejak orang tuanya meninggal 10 tahun sebelumnya. Nah, para peneliti ini menjelaskan kalau wanita ini mengalami depresi itu merasa kehilangan identitasnya sebagai seorang manusia. Ia kemudian berpikir bahwa dirinya adalah seekor ayam, di mana dalam dunia medis gangguan atau apa ya istilahnya, penyakit ini disebut sebagai zoantropi, atau apa ya, kecenderungan untuk berperilaku seperti hewan. Nah, kalau ini kan di kehidupan nyata ya. Kalau di Alkitab gejala depresi itu pun juga ada dialami bahkan oleh seorang tokoh Alkitab. Ya, kalau kalian baca di Perjanjian Lama, Nabi Elia ya pernah mengalami depresi gitu kan. Ia minta agar Tuhan segera mencabut nyawanya. Ya, karena dia diancam oleh Ratu Isabel
Nah, hati Elia pun diliputi oleh perasaan yang sangat takut. Nah, dalam ketakutan dan kesendiriannya itu, Elia kehilangan damai sejahtera, merasa lelah dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidupnya. Ya kan? Apalagi melanjutkan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan untuk dirinya. Nah, akhirnya melihat penderitaan yang dialami oleh Nabi Elia, Tuhan pun mengutus untuk memberikan Nabi Elia, gitu ya, mengutus malaikatnya, gitu kan, untuk memberikan Nabi Elia makan dan minum melalui apa? Gagak ya, benar ya, melalui burung gagak, agar semangatnya bisa kembali, gitu ya. Nah, berkaca dari dua kisah yang tadi Mister sampaikan gitu ya. Ada masa di mana kita itu kadang mengalami masalah yang sangat-sangat istilahnya kita nggak mampu untuk bisa selesaikan gitu ya. Bahkan bisa membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Ya, bisa jadi mungkin karena kita merasa kok hidup kita berat banget gitu ya. Kok kayaknya saya sudah belajar tapi kok rasanya beda sekali gitu kan. Atau mungkin ada kok ini kayaknya orang ini kok iri sekali sama kita gitu. Padahal kita sama sekali tidak ada melakukan suatu hal kejahatan seperti itu. Nah, memendam atau menumpuk masalah gitu ya justru akan membuat kita ya menjadi makin depresi karena kan semua beban-bebannya itu tertumpuk begitu ya di dalam diri kita gitu kan. Otak kita terus mikirin begitu ya. Ini masalah kok nggak kelar-kelar, isi dia apa ngemusuhin aku gitu, WA aku diblok padahal aku nggak ada salah apa gitu kan. Terus kayak aku ngechat nggak pernah direspon gitu kan. Atau mungkin aduh pandemi ini biasanya bisa keluar ke sini, sekarang sudah nggak bisa kemana-mana lagi gitu kan. Nah itu adalah ya istilahnya ciri-ciri depresi gitu ya, apalagi seumuran kalian begitu ya, rentan-rentannya gitu mencari jati diri begitu kan, sama saya juga dulu pun seumuran kalian juga kayak gitu ya, mencari jati diri, gak pernah pulang ke rumah gitu kan, cuman di luar aja begitu, pulang sekolah berangkat pagi, pulangnya sore atau malam gitu, sisanya nggak tahu kemana gitu kan. Nah, itulah sebabnya ya kita perlu hidup dalam kejujuran ya. Kita harus pokoknya kalau kita merasa seperti gejala-gejala seperti depresi seperti itu ya, kita tetap harus hidup jujur di mana kita harus menceritakan ya, menceritakan apa yang kita alami setidaknya pada orang terdekat kita. Ya, kalau sekarang orang terdekat kita sudah pasti adalah orang tua. Ya, atau mungkin kita bercerita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Tuh, Tuhan, saya mengalami ini gitu kan. Bagaimana caranya saya bisa mengatasi hal-hal ini gitu ya. Nah, akhirnya itulah salah satu-satunya bahkan ya, satu-satunya cara untuk kita bisa lega ya, kita bisa lega dan menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Nah, jadi supaya kita nggak depresi, janganlah menyerah pada keadaan, tapi kuatkanlah hati kita, karena Tuhan itu pasti memiliki berbagai macam cara yang sangat tepat untuk kita bisa menyelesaikan penyebab depresi yang kita alami gitu ya. Jangan sampai gitu ya, karena depresi nanti kita kayak yang berita ini gitu ya, bertingkah seperti ayam gitu, atau mungkin kita bertingkah seperti karakter-karakter dalam dunia film seperti itu ya, atau mungkin kita menjadi orang apa ya, kalau di Jepang tuh istilahnya hikikomori gitu ya, kayak orang yang nggak pernah berkegiatan
keluar untuk bersosialisasi seperti itu. Ya, jangan sampai depresi membawa kita, menjatuhkan kita hingga kita bisa sampai seperti itu. Oke, tetap semangat, tetap kuat. Kalau ada masalah, cerita. Minimal percayai seseorang yang memang kalian percayai untuk cerita. Ya, paling enggak orang tua. Orang tua tuh pasti akan menerima berbagai macam permasalahan yang anaknya alami dan pasti akan bisa memberikan solusi yang baik. Oke, itu saja yang bisa Mister sampaikan pada hari ini. Semoga bisa jadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran, Mister bisa minta tolong Jovan untuk berdoa. Ya. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan pelajaran. Tolong berkati kami, Tuhan Yesus, agar kami bisa mengerti pelajaran yang kami belajar nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. All right, good morning, grade 9Cs. Good to be with you again on the virtual screen. Thank you, Kyle. You're the first to give your reaction. Angel, Aracel, and what about the others? Jovan, just let me see that you're around. Miracle, Aracel, thank you, Tia. And hi, Dayu, where are you? And also Lee and Bianca and Vandra and Nathan and Kenji and maybe Adit. Yeah. So thank you, Dayu, and also Lee. Today, we would like to end our discussion on Unit 8, that is a passive construction of passive voice. Yeah. So I hope that you have already understood all the points that we discussed last week. So today I'd like to sum up what we have studied. So would you please focus on our book, page 103. Everyone prepare of your book. That is the end of Unit 8. Yeah. Unit 8. Okay, here you are. Now, before we continue, I just want to make a kind of a conclusion that you can find on page 116, activity 13. 116, activity 13, that is actually the conclusion of our topic today. So I hope everyone has their book on the table. Yes, Bright English for Bright Students of 9C. 9C. Now I'd like to share this one. Here you are. So if you have already opened, let me just ask you. Here you are, chat, yeah? All right. So let me ask you, one of you, where is the participant here? Yeah, okay. Adit, can you give me your reaction, Adit? Adit, yes. Adit, are you with us, Adit? Hello, Adit. Okay, I'm not going to call those who are still trying to get connected, perhaps to save more time. Now I'd like to contact Aracel.
Aracel, are you there? I just want to ask you, Aracel. Hello, Aracel. Yes, Mister. Yeah, Aracel, can you see this screen quite clearly? Yes. Yeah, so for example, this is actually the conclusion of page on page 116 that I share in the chat box. That is activity 13. In passive form, there is no need to mention there. Can you give the answer? In passive form, we don't need to mention the, usually, yeah, we don't need to mention because we just want to emphasize on the activity that the person does. Yeah. Yes, what they say? In passive form, there is no need. Yeah, Sandy, yeah, I like that. Thank you for your participation, but it's not yet right. So we focus on the activity, the things that the agent or the doer performs. So we don't need to, in most passive sentences, we don't need to, usually we don't need, if we think we want to mention it, it is okay. Here you are. The doer, yeah, it's sorry, the doer, where is the doer, okay? So inactive, just like when you open page 113, in our daily activities, we often want to tell our friends about a person or object that experiences an action rather than the person that performs the action. So the person is the doer or the agent, right? And then what is the next noun? The third form of the verb throw, anybody know? Yeah. The third form of the verb throw is, anyone wants to answer? Hello? Yeah. Oracle, are you with us? An angel through, that was the past tense of through, yeah. So you may look at the, on page, on page 106, 108, 109, 110, all the tables of the verbs, right? Yes, Kyle, thank you. That is correct. Thank you for your participation. Thrown, that was actually the basic before you go to writing. Thrown, okay? Now there are some words, Mom. A verb that is used with another verb is called, what is it called? You can look on page 106. What do we call it? I'll give you a clue. It starts with M, right? M. What is it? Anybody want to give an answer? Yes, Sandy, would you please try once again? Try, let's see, Lee Jofan. How are you, Jofan? Yeah, Jofan. Yeah, what do you know? What we call it, like will, must, should, yeah, can, may. What do we call them? Yeah, what do we call that kind of mo? Yeah, what is it? Anybody wants to answer? Yes, thank you, Sandy. That is modal, not model, but modals. That is helping verb. Yeah. Next, a noun that is affected by the action of the verb is a direct. What is it? Kata benda yang langsung dipengaruhi oleh tindakan yang ditunjukkan kata kerjanya itu apa? Ya, Bianca.
Hi, Bianca. Are you with us, Bianca? Very easy. Let's start with O to save more time. What do you call a noun that is affected by the actions of the verb? Ya, in bahasa Indonesia ada apa? Subjek dan predikat terdiri atas apa? What do you call this one? Hello, Dayu, maybe you know, and also Kenji. What is it? Hello, I've already gave you 2 clues. Maybe. Miracle, apa miracle? Ada subjek predikat, apa? Hi, Miracle. Can you activate your mic, please, Miracle? Ya, Mister. Iya, apa namanya? What do you call this one? Object. Object, yes, object. Very easy, yeah. Object, and then let's continue. We use verb to say what happens to the subject. What happens to the subject? Yeah, that is what we learn, right? What do we call this one? Kenji. Halo, Kenji, ada di sana, Kenji. Yes, Mister. Ya, Kenji, kata kerja apa yang kita pakai untuk menceritakan apa yang terjadi dengan subjeknya. Ya, jadi kalimat yang kita pelajari ini kalimat apa? Ya. Halo, you learn it in yes, very easy. Just it is actually the conclusion. Ini konklusinya, very easy. Now, if it is necessary, kalau biasanya kan tidak perlu disebutkan, ya. Tetapi kalau kita menganggap perlu to mention the agent itu the doer, oleh, ya. We may use the word. What is oleh in English? Halo, Oracle. Ya, Oracle, are you with us? Oracle, ada bersama kita? Oh ya, lama tak dengar suaranya Timothy. Timothy, are you with us, Timothy? What about Tia? Tia, apa Tia? Oleh di dalam bahasa Inggris. Preposition, what preposition is it? Anybody who can answer this and also who can get connected and or activate their audio system? Nathan? Yeah, Miracle. Thank you so much. I like your participation. I appreciate that. But of course, sorry, passive issues when we focus on, kalau kita fokusnya kepada tindakan dalam kalimat faktis itu apa? What do we focus on if we use passive voice? The agent of the doer is most of the time not necessarily to mention. And then what is it? Ya, halo, Tia. Sekali lagi, Tia. Hi, Tia. This is just a warmer. I prepared this some time ago so that it becomes a conclusion of the passive. Because we have learned passive voice, so we apply it. Apa? Ya, sekali lagi Kevin bersama kita. Kevin, hi Kevin. Apa? What is aktivitas dalam bahasa Inggris? Active. Apa? Activity. Iya, saya ingin sekali dengar suara kalian. Activity. Wow, yeah, that is very easy. Activity itu, kalimat pasif itu menekankan di aktivitas atau tindakan atau apa yang terjadi dengan subjeknya. Kemudian terakhir, the verb used in passive is the past, very easy. Apa namanya? Apa, Jovan? Bentuk ketiga itu istilahnya apa?
Lihat di tabel. I'll try to give you a sense of achievement. So if you look on your book, misalnya mulai dari page 108 misalnya ya, itu ada base, itu infinitive bentuk pertama, past simple kata kerja bentuk kedua, lalu yang ketiga past apa Jo? Johan? Apa ya? Aku cuma tahu past tense-nya doang, Ustaz. Iya, coba dibaca halaman 108. Halaman 108 itu kan ada tabel-tabel ya. Excuse me. Siapa yang sudah tahu, sudah ketemu? Ada base, ada past simple, way. This is very basic. Come on. Participle, thank you so much, Sandy. I really appreciate that. Participle. So, tentu saya tinggal lihat di situ ya, participle. Tidak kemana-mana, jadinya ambilnya dari situ saja. Sudah selesai. Now let's continue. Okay, oh, great. All right, class. I know it is a hard time, and even what you heard from morning devotion. Sometimes we get hard time, but we must struggle. Yeah, we must fight. We must be enthusiastic. Tetap semangat. Yeah. All right, now class, let's continue. Let me see my lesson plan now. Oh, that is participle. Oh, you still want to play games? I prepared that one that I'd like to tell you about our reminders. So far we have already had the online evaluation so far. That is test narrative, right? But not all of you have submitted or have done the exercises. So if you try to open it using Moodle, I think the time is due. So it is closed already. So you'd better go directly to the link that I shared. Okay, I'll share it once again for those who haven't to everyone. Now, I think I can also give you opportunities to do the retake because mostly masih di bawah KKN. Bitly yang pertama, that is test narrative, right? Yeah. That is the first Bagai Bahasa Indonesia test narrative, okay? Well, you learn narrative in English. Wow, many great stories and even the genetic engineering, scientific articles. Wow, that's great. But we also learn folk tales. Bitly test narrative ini yang pertama. So this is the first online evaluation. And then I also invite you to go to this one. Of course, you can go and you can use your Moodle learning system. I give you the link in Moodle Learning. That is about character analysis on Timon Mas, right? Timon Mas. So you can go to, let me give you this one again. I like to use this link, yeah, why? Because it is easy, link. And that is board 9C. 9C. Okay, 9C. So if we look at this in board 9C, yeah, there will be a kind of a discussion board. Let me say this one. So I close this one, passive construction and bulletin board, small, okay. Let me share it with you. I try to make it easy and a relaxed way, yeah, because I'm going to take a nilai KI4 from here. I don't need to give you any written tests or any
project or presentation, you just type it here. Yeah. Oh no, what is it? What is it? It's still ayam. Now here you are. Which one? Share screen. Click. Share. Oh yes, here you are. There are some students who have already, you can work in groups. You can choose your own group, and we may spend more time in breaking out rooms, but I think you can choose your own partners and try to put it here. For example, Timon Mas characteristic, very brave, never gives up. Don't forget to write your name. If I want to evaluate or give mark or score, I don't know who wrote this. So would you please, those you mentioned your group here, just like Fandra, Kaila, Kenji, and Lee, yeah? And also this, you can put it in any columns. Yeah? This is just to make it easier. Oh, here you are. Timon Mas characteristic never give out the G evidence. She ran fast, beat the giant, so. But I don't know who wrote this, because I just use my account. So I invite you. You just write your names, your group name, the team members here, right? So if we do it right now, might be a bit time consuming. So I will go on first with the materials, the learning materials. And then if we have time, we will do this. Not only this, and also the other activity, right? Once again, do not forget to write your names, so your members, the names of your members, yeah? And then, the next is about telling your experience or opinion on communication breakdown. Yeah, still using the same board, discussion board. You just mentioned two things actually. Oh, I'm sorry, Miracle. You can, so it should be bit.ly / right? It should be like this, task, because this is sensitive. It must be like this, bit.ly / test narrative. So test narrative, but you miss the slash. Ya. Di HP di bagian atasnya ya, di atasnya itu Google, di atasnya itu bagian search engine-nya, bisa dicari di sana ya. Lalu berikutnya mungkin saya bagikan lagi, yaitu dengan yang sama. Here you are. Let us see the instruction here. Okay. Now, last week we watched a very short video clip, right? It was about the communication breakdown. There was a kind of workshop and some students joined it, and the instructor gave the instructions, blindfolded them, and then their friends gave the instruction what to do, what to step on which way they had to turn or to step, right? And the instruction was not very clear, then there was an incident. Huh? So that was about communication breakdown. So after you watch a short video of some students joining a workshop, which was organized by the drama teacher, share your own experience or opinion concerning communication difficulties. Or maybe you find it difficult to communicate with your friends or your parents. In what situation do you find communicating difficult? So actually, I just want your ideas or opinion on two things only. First, when do you think
it usually happens. Yeah, when does it happen? And then number 2, why do you think it can happen? So why it can happen? Only 2, and then you mention it like, for example, here. So put it here. Now, for example, here I call it come breakdown, for example, Mr. UD, UD. Oh, sorry, Mr. UD here, write something, Here, it usually happens when we are tired, for example. This is just an opinion. Don't feel free to make it, right? It usually happens when we are tired, yes. And then when you are tired, you will, maybe you will be easily, or maybe you will be more sensitive, for example, this one, yeah. Communication breakdown. Mr. Lee, this is your name, yeah. First questions. When it usually happen? It usually happen when we are tired. When we are tired, it is exhausted. It is hard. We just need to have a rest or sleep. When somebody argues with us, and we will be very sensitive and we'll get angry easily. Isn't that what you feel? Yeah, you can just give this idea like this, communicate down, and then, and then you add one more here, or when you want to say something else, you just click the plus. Here you are, right? Then you type it again, very easy. Don't forget to write your name. So you want to work in pairs, that's okay, because you need partners to have a discussion, right? If you have a discussion with your partners and find the answers, don't write. For example, write your name, you, Mr. UD, and I discuss with Aracel, UD and Aracel, for example. You write it that way, okay? Very easy. So it is like a social media, actually. So we can give a comment, we can give rate. For example, Vandra, I give you rate of 5-star, for example. And then also I can give comment, very good, or whatever. Later I will read it again. But this time I'd like to continue. So I hope those 2 tasks. First is the character analysis on Timon Mas. You need to mention 3. Your analysis on 3 characters, Timon Mas, and also the old woman and the giant. Itu saja. This is very good, ya, singkat-singkat saja. And then the communication breakdown, you can get the answer like this. Only 2 sentences, simple sentences. When it usually happens and why it can happen. So that's it, yeah? So you have the idea, whoa, that's right. Yes, I think that's right, Mr. UT. When we are tired, we usually get easily insulted, or very touchy, sensitive, yeah? It happens. Especially on this occasion, like the pandemic, we have to stay at home. We suffer from cabin syndrome, they call it. We stay home all the time, and we meet the same people every day, and sometimes there is a miscommunication. Okay, yeah, that's it. Please share your ideas. I hope. Now, class, I just want to have an interaction. Do you think my brief explanation is pretty clear? Yeah, thank you, Miracle. Yes, yeah, Angel. How are you, Angel? That's great. Thank you. You gave a response. What about you, Dayu? Whoa, what is the big you? Yes, Dayu, great. Vandra, okay. What about this one, Nathan? Nathan, your new car, the picture of your new car, is it?
Nathan? It's a Honda Civic. Honda Civic. Wow. Oh, that's great. So, Nathan, do you think my explanation is quite clear about the discussion board? Ya, Clear. number one, analisis karakter itu singkat saja. Nomor dua adalah pernahkah mengalami kegagalan di dalam komunikasi dengan teman, dengan anggota keluarga, misalnya ya. Dua kalimat. Satu, kapan itu biasanya terjadi dan mengapa itu terjadi. So that is actually untuk nilai K4-nya. Okay, you just put your ideas or comments there. That was wonderful. Yeah, you can also interact with your friends, with your classmates. Then let me continue. So that was 1, 2, 3 the reminders. Well, after this, I still have to do the formality again. Yeah, that is persiapkan to everyone. Let's page 100 and what is it? What page is it? 114, 114, activity 114. Oh yeah, activity 9. Yeah. So this is kind of evaluation again. Yeah, what I call it nilai PS. Yeah? Just 10 numbers. Yeah? Activity 9, just to get your participation. And after this, we can also play the other quiz game. I prepared it. You know, I spent quite a lot of time preparing this quiz. So just I hope that you like it. I hope you do, right? Now, activity 9, halaman 114. I just want to address Oracle. Halo Oracle, apa kabar Oracle? Apakah ada bersama kita Oracle? Namanya hebat Oracle. Halo Oracle. Hello, can you give me your reaction, or have you got any problem with the internet connection? Hello, Oracle. Hello, Oracle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Well, I don't want to consider Oracle to be absent, yeah. But what about Timo? Hi, Timo. Are you okay? Are you okay, Timo? Timothy? Hello, Timothy? Hello, just give me your reaction if you're listening. Okay, so Oracle, Timothy, there are names, but I wonder where, no, yes, Angel, thank you, Angel, yes. Yeah, Angel. All right, let's go on. I know you don't want me to spend more time. Hi, Timothy. At last, you give me your fascinating, your great thumb up. Thank you. Thank you for your reactions. Now, I just want to ask Axel Tanoto. Halo, Axel. Lama tidak menyapa Axel Tanoto. Are you with us, Axel? Hello, Axel. Can you activate your mic, Axel? Or at least you can give me your reactions, or you can type in the chat box, Axel. Hello. I hope you're not doing something else. What about you, Bianca? Hello, Bianca. Bianca. Lima. Yeah, Bianca, thank you. So, prepare your book to avoid beating about the bush. It means that we can go quickly. Halaman 114, activity 9. I know some of you have already done that. So do you think we need time? We need time. So number 1 has been done for you. Let's read the instruction. Oh, shall I invite you to read the instruction? Kenji? Hello, Kenji? Kenji? Hello, Kenji? Yes, Mister.
Kenji, ya, no problem. Kenji, tolong dibaca nomor 1 ya, yang sudah apa namanya sudah dikerjakan. Nanti saya kasih waktu 5 menit ya. The letter was posted 2 weeks ago. It arrived yesterday. Yes, thank you so much, Ken. So, jadi perintahnya adalah change the verb into the correct form, simple present or simple past. Tapi masalahnya, apakah kalimat itu aktif atau pasif? Nomor 1 sudah dikerjakan, ya. 2 minggu yang lalu suratnya sudah diposkan. The letter was posted 2 weeks ago. Here you see that we don't emphasize on who sent the letters. Who sent the letter? The point is the letter was posted 2 weeks ago. I just want to underline that one. The speaker wants to make it clear. The letter was posted 2 weeks ago, no matter who sent it, right? And the second sentence, it refers to the letter. Suratnya tiba kemarin. Ya. Yang satu awalannya di, yang kedua tentu saja aktif ya, tiba. It arrived yesterday. Karena yesterday kita pakai past simple of course. Jadi begitu. Pertama-tama tentukan apakah kita harus membuat di dalam past simple atau present simple. Lalu yang kedua kita menentukan itu aktif atau kalimat pasif, ya. Alright, so let's negotiate it. Now I just want to ask Lee. Lee, hello Lee. Can you activate your mic, Lee? Bisa dinyalakan mic-nya, Lee? Halo Lee, halo Eudia Lee, Lee, ada kan ya? Halo. Or you can chat in the chat box, Lee. Bianca, okay, Angel, I know, okay, Axel, Adit aja dah. Adit. Halo, Adit. Adit, are you with us, Adit? Aditya Putra. Yes, Mister. Iya, thank you, Adit. Adit, kira-kira kalau halaman 114, activity 9 tadi, nomor 2 sampai 11 itu kita kerjakan 5 menit bisa? Bisa ya? 2 langkah. Langkah pertama, apakah we decide to use present or simple past? Langkah kedua, kalimat itu aktif atau pasif? Terus kalian tulis di situ, lalu kita cocokkan, nanti kalian periksa sendiri pekerjaannya, but you must be honest. Okay, this is a mutual trust. And then you can also input or write your score in the link that I like to share with you. Jadi diperiksa sendiri, you can just check it, and then we check it together first, and then you check your work, and then you score your work. There are 10 numbers, each number is with 10 points as usual. Jadi salah satu berarti berkurang 10, right? Lalu nanti nilainya kalian masukkan ke link yang akan saya bagikan, ya, easy, ya. Just take it easy. All right, now we agree. I just want to ask, what about you, Vandra? Do you agree if we get the we use 5 minutes? Just give me your reaction, Vandra. Hello, Vandra. Hello, Vira Vandra. Vandra, Litvina Vandra. Hello. Okay, hello, Vandra. Is it okay? 5 minutes fun? You're trying to get connected? Just give me your thumb up, okay? Very easy. Number 2 sampai 11. Okay, yeah. Okay, now from 45. We're going to tinggal 5 menit setelah itu. Yeah. 1, 2, 3. All right, I think your 5 minutes is over. I hope you have already finished that one. I just want to get your confirmation, at least 2 or 3 students
Now, Angel, have you finished, Angel? Just give me your thumb up. Number 2. Yes, thank you. It is so relieving. Yeah, and one more that is, what do you think? Kyle, hi Kyle, have you finished? Hello, Kyle. Yeah, thank you, Kyle. Just as one more confirmation, yeah. I'll say Adit. Adit, udah selesai, Adit? Halo, Adit? Adit, are you there? Sudah? Nomor 3, Mister. Oke, ya, baik, ya. Baiklah. 2 nomor lagi, saya pikir sebentar juga sudah selesai, right? Sandi, okay, Sandi, just take your time. All right, Sandi. Now, while waiting for Adit and maybe someone, I believe Dayu has already finished. Dayu and also the other Jovan. Halo Jovan, sudah selesai ya Jovan? Ya, Mister. Ya, nomor 2 sampai 11 ya? Sudah ya? Halaman 114 activity 9 yang saya share tadi. Sudah ya? Nah, sekarang mari kita periksa bersama karena waktunya tinggal berapa menit ini? Tinggal 9,5 menit. Nah, Aracel, would you please read number 2? Number 2. Yeah. I was born in Malang, but I grew up in Lampung. Oh, very good. I was born in Malang, but I grew up in Lampung. Jadi bentuk keduanya itu kan menunjuk ke simple past ya. I was born in Malang, but I grown ya. Yang kedua adalah grew, berarti kalimat aktif ya. G-R-E-W. Sekarang number 2, to make it quick, can you read 2 numbers? What do you think? 2 numbers. Lee, can you agree with Lee? Hello, Lee. Eudia Lee. Lee. Got a problem with the internet connection, perhaps, and I believe. What about you, Tia? Hello, Tia. Tia, Tiffany Sinarta. Halo Tia. Tia is still trying to get connected. Yes. Tia, can you activate your mic, please? Your audio system, Tia, bisa? Sementara saya akan lanjut saja ke Dayu. Ayo Dayu nomor 3, Dayu. Nomor 3, Dayu. Hai Dayu. Dayu, are you there, Dayu? Di manakah kau? Hai Dayu. A time or the clock is ticking. Akan lanjut saja ke siapa? Nathan? Halo Nathan? Hey, where are you? Just tell me or give me once more please your reaction. 1, 2, 3 semuanya tolong kasih reaksi. Ya Angel, Miracle. Hanya 2 saja? Mana yang lain? Yes, Aracel, Kenji, Kevin, Timo, Adit. Ya, begitu dong. Ya, yes, Kak, Excel dari mana aja kamu? Excel. Nah, sekarang nomor cepat karena waktunya habisnya tinggal 5 menit saja. Nomor 3. 3 jawabnya apa? Jawabnya saja. Aracel apa? Aracel tolong dibantu. Number 3, jawabnya. water covers most of Earth's surface. Yeah,
covers, tinggal nambah S ya, present simple. Nomor 4, the ship, sekalian Aracel. The ship, titik-titik quickly fortunately everybody diselamatkan. Nah, itu nilainya 55 ya. Ada 2 kata kerja. Yang pertama apa? Perahunya tenggelam dengan cepat, untunglah setiap orang diselamatkan. Apa? Ya, Aracel? The ship sank quickly. Fortunately, everybody was rescued. Iya, jadi yang pertama adalah SANK, sank. And then yang kedua pasif, was rescued, tambah D. Sekarang lanjut bisa. Siapa yang bisa audionya bisa ya? Adit bisa, Adit? Halo, Adit? Adit, yuk. Yes, Mr. Ya, nomor 56. Let's go quickly. Many traffic accidents caused by careless drivers. Ya, pertama-tama kita lihat ada by, oleh. Ya. Banyak kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengemudi yang ceroboh. Berarti itu kan pasif kan, disebabkan. Lalu yang kedua, apakah di dalam simple atau past? Karena itu adalah general truth atau facts. Ya, kita pakai present simple, right? Many traffic accidents. A, kenapa A? Karena accident-nya kan many ya, banyak ya. Are caused by, caused tambah D, careless drivers. Oke, nomor 6, Dit. Nomor 6. Yes, football. Football is a very popular game. It was played in almost all countries. Betul, pasif, tetapi pemilihan tensesmu mungkin kurang tepat ya. Karena pertama di sana disebutkan football is a very popular game. General truth or fact ya. Sepak bola itu permainan yang terkenal populer. Jadi dalam present simple. Sepak bola dimainkan di hampir seluruh negara. Berarti tidak hanya pada masa lampau, tetapi sekarang juga kan. Berarti itu bukan was, tetapi it is played. It is played tambah ed. Oke. Lalu nomor 7, 8, sekali lagi Adit nomor 7 yang bisa audionya. Ya. The company, perusahaan itu ada kata kuncinya oleh selebriti terkenal. Berarti kan dimiliki. Ya. Berarti kita pakai pasif. Sekarang tinggal tensesnya. Tense simple atau past nomor 7 Adit. Halo Adit. Nomor 7. Hai Adit. Lost connection. Maybe Kyla. Can you help Kyle? The company? Yes, Kyla? I'm sorry, was on. Tetapi adverb of time-nya is not mentioned. Jadi the company sampai sekarang itu facts-nya, faktanya dimiliki. Jadi seharusnya the company is owned by a famous celebrity. Tetapi kalau misalnya 2 tahun yang lalu dimiliki oleh selebriti itu, lalu dijual misalnya, the company was owned by a famous celebrity 2 years ago misalnya, tapi sekarang masih dimiliki dia, jadi present simple is owned, Kyle. Sekarang nomor 8, 9, waktunya, sorry, waktunya, Vandra bisa diselesaikan, Vandra? Oke, saya baca saja. While I was on a holiday, my mobile phone still, jadi from my hotel room. While I was sudah menunjukkan indikasi atau indikasinya pas simple. Lalu HP saya dicuri, jadi tentu saja was stolen, right? Lalu nomor 9, turtles adalah binatang ya, itu pasti fact dan general truth ya. Turtles are animals, turtles are banyak. Nomor 10, last week, indikasi waktu sudah ada disebutkan, berarti past tense. Pemburu menangkap gajah betina, berarti aktif ya. The hunters captured, tambah D saja. Nomor 11, where foto atau foto ini diambil di mana? Ya,
ya. Di belakang kan sudah ada nih. Foto ini diambil di mana? Where fotonya lebih dari satu. Where were these photographs? Bentuk ketiganya take apa taken? Where were these photographs taken in Pekanbaru? Okay, class. Actually, there are still some activities. Whoa, that is it is a bit exasperating. Yeah, I just do 1, 2, 3 activity. There are still 3 other activities to go, but time is not enough. So now you check yourself. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya siapa? Ya, halo, ketua kelas. Ya, belum bisa. Sandi, oke Sandi ya. Sandi, kasih tahu teman-teman. So silahkan dicek ya. Satu nomor kan nilainya 10 ya. Satu nomor nilainya 10 itu ada 10 nomor ya. Nomor 2, 3 sampai 11 ya. Nah, lalu misalnya kalian salah 1 berarti 90. Nah, saya tunggu sampai siang ini di sini di daftar nilai kalian itu. bit.ly/nilai kelas 9C, nilai huruf kecil ya, tik. Nah, di sini. Ya, Sandi, cukup jelas Sandi itu ya, bisa kasih tahu teman-teman nanti yang barangkali mau tanya nanti ya. Hai Sandi, give me your reaction. Thank you. So, nilai. Nanti kan coba apakah ada di sini? Oh, sorry. Ini kalau misalnya kita bit.ly/nilai 9C misalnya ya. Ini dia. Nah, ya. Terus ini saya kecilkan, saya tunjukkan pada kalian dulu ya. Ini klik ke share. Nah, saya sudah kasih, saya edit ini, kalian bisa mengisikan di sini. Ya. Ini kamarunya kosong karena ada yang belum. Jadi I don't know what to do ya, but you have to fill out this one. Ya. Jadi di sini diisikan misalnya nih ya. Aracel ya, contoh Aracel. Halo Aracel, nilaimu berapa? Salah berapa? Yang activity ini ya, Mister. Ya. Benar 9. Berarti nilainya 90, begitu ya. Kalian isikan di situ daripada saya panggilin semua ya. Kalian isikan di link yang saya sebut. Wow, thank you Angel, that's very good, I appreciate that. Alright, so time is up. Sekarang saya stop share. So class, that is easy. So let's make our learning interesting in every occasion, right? So don't be so tegang ya. Just relax and let's participate, interact. Jadi pelajarannya bisa I feel happy, you are also happy because you can understand all the lesson that the teachers gave you, okay? Now stay healthy and happy. Healthy and happy, that is important. And see you next week, and I hope everybody is okay. So I'm off now, goodbye, see you later. Baik, Shalom, kelas 9C. Halo, kelas 9C, berikan reaction-nya. Oke, selamat pagi. Ada Kayla, Kenji, Aracel, Kevin, Lee, Angel, Tia, Sandi. Oke, thank you Vandra, Timothy. Oke, ada Sandi. Oke, yang lainnya? Nathan, Exaltanoto sudah hadir. Oke, Jovan sudah hadir. Bianca sudah. Oke, Nathan, Excel. Oke. Oke, terima kasih anak-anak sudah. Wow, ini berkurang lagi satu nih. Siapa yang keluar ya? Oke. Untuk hari ini ya kita akan melanjutkan materi ya. Namun sebelumnya Miss Ina akan pimpin dalam doa dulu, kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa anak-anak. Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat pagi Bapa. Kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam setiap aktivitas, setiap
kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau juga menyertai kami pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini, khususnya buat anak-anak kami kelas 9C yang akan belajar matematika ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati anak-anak kami, urapi mereka, berikan hikmat buat mereka ya Tuhan, untuk mereka bisa belajar lebih serius lagi, lebih disiplin lagi ya Bapak, sehingga mereka bisa memahami, mengerti akan apa yang akan mereka terima pada kesempatan pada pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami siap belajar, kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik anak-anak, Miss Yuna mau menginformasikan ya, kemarin itu adalah pengumpulan terakhir untuk tugas KI 4. Ya, Miss Yuna kasih tambahan waktu 3 hari dengan status terlambat dan pasti akan ada konsekuensi nanti kalau terlambat ya. Jadi Miss Yuna mohon dengan sangat kalian segera mengumpulkan tugas kalian untuk KI 4 atau tugas yang lain, misalkan kalau di Moodle sudah habis waktunya, info ke Miss Wina. Ya, bisa chat Miss Wina. Nanti Miss Wina akan tentunya kalau kalian terlambat itu ada konsekuensinya ya. Kasihan teman-teman yang rajin mengumpulkan tugas. Ya. Oke, baik. Kita akan mulai bab kita yang baru ya. Untuk ulangan, nanti Miss Yuna akan berikan mungkin hari Rabu, besok, dan Kamis Miss Yuna akan buka ya. Rabu sampai Kamis Miss Yuna akan buka untuk remedinya. Di Moodle, silahkan kalian boleh akses yang nilainya di bawah 75, itu pasti ikut remedi ya. Oke. Nah, kita akan masuk di bab kita yang terakhir, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Ya, jadi bab terakhir di kelas 9. Nah, di bab ini tujuan dari pembelajaran kita ya, yang setelah kalian mengikuti pembelajarannya Miss Wina nanti ya, diharapkan pertama kalian itu bisa menyebutkan unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari jari-jari, diameter, tinggi, sisi, alas, titik sudut, itu juga bisa ya. Jadi kalian diharapkan bisa menyebutkan unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan definisi dari masing-masing bangun ruang sisi lengkung tersebut. Ya, nah kemudian kalian juga bisa membuat jaring-jaring dari masing-masing bangun ruang sisi lengkung. Nah, membuat jaring-jaring ini misalnya akan baru rencananya misalnya akan pakai untuk pengambilan nilai KI 4. Jadi proyek kalian nanti akan membuat jaring-jaring bangun ruang sisi lengkung. Oke ya. Kemudian yang keempat, kalian diharapkan bisa menghitung luas permukaan tabung, kerucut, dan bola. Kemudian bisa juga kalian menghitung volume tabung, kerucut, dan bola. Atau menghitung unsur-unsur tabung, kerucut, bola jika diketahui luas atau volumenya. Dan yang terakhir, Miss Yuna harapkan setelah kalian belajar keseluruhan di sini, kalian bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Ya, jadi di sini dalam bangun ruang sisi lengkung ini kita akan belajar 3 bangun ruang ya. Jadi ada tabung, ada kerucut, dan juga ada bola. Ya, kenapa dia dikatakan bangun ruang sisi lengkung? Karena memang permukaan dari bangun itu dia melengkung. Berbeda dengan kalau bangun ruang sisi datar. Kalau bangun ruang sisi datar, dia permukaannya dia datar gitu ya. Jadi permukaannya itu atau sisi-sisinya berbentuk bangun datar. Ada yang berbentuk persegi, ada yang bentuk persegi panjang, ada yang berbentuk segitiga atau segi N ya. Seperti itu. Nah, kita akan masuk yang pertama anak-anak. Unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Jadi Miss Yuna mau tanya dulu nih ya. Pertama Miss Yuna akan berikan materi tentang tabung ya. Jadi terurut tabung dulu, kerucut, baru bola. Miss Yuna mau tanya di sini untuk anak-anak kelas 9C. Coba kalian perhatikan benda-benda kalian yang ada di sekitar kalian. Yang berbentuk tabung itu kira-kira apa saja? Biar nanti benda-benda yang ada di sekitar kalian yang bentuk tabung itu bisa kita pakai untuk membuat soal cerita gitu ya. Oke, Excel Tanoto. Ya, Miss Yuna akan panggil. Tidak dalam kolom chat biar Miss Yuna tidak buka chat ya. Oke, Excel Tanoto bisa berikan satu contoh benda di sekitarnya Excel yang berbentuk tabung.
Excel? Excel Tanoto hadir nggak ya? Sebentar, misalnya cek dulu ya. Tahu-tahu anaknya nggak hadir. Miss. Oke, ya hadir. Silakan Excel. Excel Tanoto biasanya mic-nya rusak, Miss, bermasalah biasanya. Oh gitu, kok nggak ada chat Miss Yuna? Kalau kalian ada masalah dengan mic kalian, silakan chat ya. Biar Miss Yuna juga bingung nunggu kalian ngomong kok nggak kedengaran, nggak ngomong-ngomong. Ternyata mic-nya rusak. Nah sekarang kalau misalnya bermasalah seperti kan bisa ada fasilitas chat, bisa di chat. Oke, Excel Tanoto bisa di chat saja. Contoh satu benda di sekitar Excel yang berbentuk tabung. Silakan Excel. Satu saja, coba. Banyak banget loh ya. Oke, Excel jawab botol minum, boleh ya. Kemudian Miss Ina minta Oracle, apakah ada Oracle? Aduh, Oracle tidak hadir lagi ya. Nah ini ya. Oke, Oracle tidak. Hah? Barusan nggak ada, ini saya cek nggak ada Oracle. Oracle tidak ada. Oke. Angelina, Angel. Satu Angel. Yang lain disiapkan ya. Halo Angel, bisa dengar suaranya Miss? Halo Miss. Ya, silakan Angel satu saja yang berbentuk tabung apa? Ballpoint. Ballpoint. Oke, bisa ya ballpoint seperti ini ya. Oke. Kemudian Aracel satu. Tempat pensil. Tempat pensil. Adalah ya, tempat pensil bisa juga ya. Oke, good. Bianca. Bianca? Iya, sebutkan satu Bianca. Pilox, oke, good. Pilox juga bisa. Kemudian David. David nih, ada nggak David ya? David? Oke, David. Sebutkan satu, Fit. Yang gampang saja ya, yang sering keluar dalam. Oke, David jawabnya celengan. Oke, banyak ya celengan yang berbentuk tabung ya. Oke, satu lagi, Lee. Coba lagi satu aja, Lee. Terakhir, Lee. Yang berbentuk tabung. Halo? Oh, Lee ada nggak ya? Oh, oke. Tadi sudah. Botol sudah ada tadi. Selain itu. Coba selain botol, selain celengan, selain apa lagi tadi ya? Ada pilox tadi dibilang, ada pulpen. Selain itu banyak banget loh. Coba kalian lirik kiri kanan kalian, depan belakang, ada nggak yang berbentuk tabung? Li? Ayo, lagi satu saja. Yang biasanya digunakan untuk saluran air yang panjang itu. Nah, itu apa? Itu sering juga dipakai dalam soal cerita. Oke, selang bisa. Selain selang ada lagi pipa ya. Oke, pipa juga bisa ya, seringkali pipa. Atau bak mandi juga bisa, bak mandi yang berbentuk tabung ya. Biasanya diberikan air, kemudian kita disuruh menghitung volume air yang ada dalam bak mandi, itu juga bisa. Ya, oke, good. Terima kasih ya. Jadi di sini dalam kehidupan sehari-hari mungkin kamu sering menemui salah satu benda seperti gambar di samping. Jadi ini Miss Ina kalian bisa lihat di buku paket ya. Ini Miss Ina pakai buku, bukan buku paket, buku LKS ya. Maaf, tadi Miss Ina lupa info. Miss Ina ambil materi biar kalian tidak rugi membeli buku ya. Kalian bisa buka halaman 136 ya. Buku LKS kalian halaman 136. Oke ya. Jadi coba sebutkan nama-nama benda tersebut dan berikan contoh lain benda-benda di sekitarmu yang memiliki bentuk mirip benda-benda di samping ya. Tadi sudah disebutkan ya. Nah, pertama kita akan bahas mengenai tabung. Jadi misalnya tanya benda-benda di sekitar kamu yang berbentuk seperti tabung gitu ya. Nah, kemudian coba perhatikan gambar kaleng susu, es krim dan bola sepak di samping. Kalau kamu amati secara seksama, benda-benda tersebut tidak sepenuhnya mulus.
namun ada sambungan berbentuk garis lurus dan garis lengkung. Ya, hal ini menandakan bahwa dalam membuat bentuk tabung, kerucut, dan bola atau bangun ruang sisi lengkung itu membutuhkan beberapa proses. Salah satunya membuat jaring-jaring bangun ruang sisi lengkung lebih dahulu. Jadi ketika kamu akan membuat bentuk tabung dengan ukuran tertentu, kamu harus membuat jaring-jaring dengan ukuran tertentu pula. Untuk memperoleh ketepatan ukuran, sebaiknya kamu memahami terlebih dahulu tentang unsur-unsur pada bangun ruang sisi lengkung sebagai berikut. Jadi, untuk membuat bangun ini ya, supaya dia menjadi sebuah kaleng ya atau bola, perlu kita lakukan suatu proses, yaitu apa tadi? Kita buat jaring-jaringnya dulu. Ya, kita akan pelajari satu-satu mulai dari tabung ya. Kalian perhatikan halaman 136 ya di buku kalian. Unsur-unsur tabung ya. Namun sebelumnya kita pelajari dulu pengertian tabung itu apa sih ya. Tabung itu adalah prisma yang bidang alas dan tutupnya berupa lingkaran. Ya, yang namanya prisma itu anak-anak, prisma itu selalu alas sama tutupnya sama. Ya, kalau kalian belajar prisma pada bangun ruang sisi datar, ya, dia alas sama tutupnya sama. Kalau sudah alas sama tutup sama, berarti dia adalah suatu prisma. Ya, nah kalau dia berbentuk lengkung, ya, berarti prismanya itu disebut tabung. Ya, jadi prisma yang bidang alas dan tutupnya berupa lingkaran itu adalah tabung ya. Nah, unsur-unsur tabung itu apa saja? Kalian perhatikan ya. Jadi di sini ada sisi alas ya. Sisi alasnya di sini berupa lingkaran dengan pusat B ya. Berupa lingkaran dengan pusat B. Kemudian sisi atas atau bidang tutup tabung berupa lingkaran dengan pusat C. Ya, bisa dilihat ya. Jadi alas sama tutupnya berbentuk lingkaran. Kemudian jari-jari R, ya, jari-jari tabung adalah R, jadi dilambangkan dengan R, itu adalah panjang A ke B, itu adalah R. Ya, tinggi tabung, ya, disimbolkan dengan T, itu adalah panjang BC, ya, panjang BC itu adalah tinggi. Selimut tabung berupa sisi lengkung yang menyelimuti tabung selain bidang atas dan tutup. Jadi selimutnya adalah ini, misalkan perhatikan bukunya Misina ya. Pada awalnya Misina bentuk seperti tabung begini ya, dibuat melengkung begini. Nah sehingga dia menjadi sebuah tabung, perhatikan. Dia tabung ini, bentuknya tabung, lihat ya kan, tabung. Kemudian yang namanya selimut itu adalah bagian lengkungnya ini. Kalau Misina buka, Misina gunting ya, Misina gunting nih tingginya ini. Nah, sehingga dia menjadi jaring-jaring begini. Nah, ini namanya selimutnya dia. Ya, kalau kamu buka jaring-jaringnya atau tabungnya kamu buka, itu selimutnya akan berbentuk seperti ini, persegi panjang, seperti itu, ya. Oke. Nah, yang berikutnya banyak rusuknya ada 2 ya dan tidak memiliki titik sudut. Jadi rusuknya itu adalah yang ini. Ya, rusuknya kalau misalnya buat tabung begini, nah ini rusuknya anak-anak. Ini rusuknya lingkaran yang ini. Ini 1, jadi bagian bawahnya 1. Jadi ada 2 rusuk. Dan dia tidak memiliki titik sudut. Kemudian kalau misalnya tanya sisinya, berarti sisinya ada berapa? Besok kalau ada pertanyaan ya, soal yang sederhana, sisi tabung ada berapa, titik sudutnya ada berapa, rusuknya ada berapa. Nah, itu kalian harus tahu. Ya. Oke, sekarang Misina tanya, sisinya berarti ada berapa? Siapa yang mau jawab? Sisi tabung. Ada berapa? 3. 3. Oke, sebutkan 1 apa saja? Selimutnya. Selimutnya. Tutup sama alasnya. Alas dan tutupnya ya. Alas dan tutupnya. Berarti ada 3 ya, jangan lupa. Rusuknya ada berapa tadi? Rusuknya ada berapa tadi? 2. 2. Titik sudutnya? 2, Mi. Titik sudutnya? 0. 0 ya, titik sudutnya 0. Nah, kemudian di sini ada namanya jari-jari ya, ada yang namanya diameter. Jadi jangan ini ya,
R itu jari-jari. Jadi R itu sama dengan setengah dari diameter, jangan lupa. Ya, berarti diameter itu adalah 2 kali jari-jari, 2R. Paham ya? Besok biasanya diketahui dalam soal diameternya berapa. Jadi kalian dalam rumus harus memakai jari-jari, berarti kalian harus cari jari-jarinya. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan lupa gitu ya. Selanjutnya kita lihat. Nah, bangun-bangun penyusun tabung. Tadi Miss Yuna bilang kalau ingin membuat sebuah tabung, kalian harus buat jaring-jaringnya dulu. Ya, apabila tabung yang pertama dibuka bagian sisi atas dan sisi alasnya serta dipotong sepanjang garis lurus AB pada selimutnya seperti gambar 2 dan diletakkan pada bidang datar, maka akan didapat bangun-bangun penyusun tabung seperti gambar 3. Nah, gambar 3 di sini itu yang namanya jaring-jaring tabung, ya. Jadi kalian bayangkan aja kaleng susu misalkan ya. Kaleng susu kalian buka tutupnya, kalian buka alasnya, kemudian kalian gunting bagian sampingnya, terus kalian taruh di meja, di atas meja. Nah, maka akan menjadi gambar seperti nomor 3. Seperti itu. Ya, itu yang namanya jaring-jaring. Jadi kalau tabung itu Miss Yuna tanya jaring-jaringnya berbentuk apa? Jadi 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Itu ya, jadi tidak terlalu susah untuk jaring-jaring. Kita lanjut ke rumus-rumus dari tabung ya. Nah, kalian perhatikan tabung merupakan sebuah prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Sudah Miss Yuna jelaskan tadi. Nah, untuk mencari luas selimut tabung ya. Untuk mencari luas selimut tabung, kalian perhatikan ya. Tabung di sini kalau kamu buka, dia akan bentuk persegi panjang. Jadi selimutnya dia akan berbentuk persegi panjang. Jadi untuk mencari selimut sama dengan mencari luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Jadi panjangnya adalah 2πr, lebarnya adalah T. Ya, lebarnya adalah T. Kenapa 2πr? Karena panjang dari sini. Sorry, ini pennya agak di kelas ini kurang ini ya. Nah, panjang ini itu adalah 2πr itu sama dengan keliling ini ya. Sama dengan panjang ini. Sorry. Ini bisa dipahami ya. Jadi kalau kamu buka, sebenarnya panjang dari selimut itu berasal dari keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran yang ini ya. Nah, jadi keliling lingkaran yang ini. Duh, kok jelek sekali ya pennya, Mister. Pennya. Oke, jadi yang penting kalian paham ya. Ini agak susah misalnya garis pennya loh. Bentar ya. Oke, pelan-pelan aja. Nah, jadi ini adalah keliling lingkaran yang panjangnya 2πr. Sehingga kalau kamu buka sama dengan dari sini ke sini panjangnya. Ya, jadi bisa dipahami ya. Sehingga luas selimut tabung bisa dicari. Jadi keliling alas dikali tinggi. Berarti panjang kali lebar 2πr kali T. Jadi ini rumusnya. Tuh. Ya, bisa dipahami ya. Oke, sebentar ada chat. Di sini agak susahan kalau misalnya menjelaskan. Kalau kalian chat itu misalnya agak harus buka lagi. Mending kalian di unmute aja ya kalau ada ini. Sebentar dulu. Bentar ya anak-anak ya. Oke, Sandi, selimut itu tidak sama dengan alas. Jadi selimut itu yang menyelimuti dia bagian sampingnya. Ya, paham ya? Kalau misalnya punya botol ini, ya, botol ini selimutnya itu adalah bagian sampingnya ini. Alas lain, kalau alas yang ini. Bisa ya? Jadi selimut itu yang sampingnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke ya, Sandi bisa dipahami ya, Sandi? Oke, biar kalian nanti tidak salah mengerti selimut itu yang mana sih gitu ya. Oke ya, tutup itu yang mana, alas itu yang mana.
Oke, nah sekarang untuk mencari luas permukaan tabung, ya. Kalau mencari luas permukaan tabung berarti luas alas karena sisinya ada 3 ya, alas, tutup dan selimut berarti luas alas, tutup dan selimut kamu jumlahkan, ya. Kalian perhatikan luas alasnya ini adalah pi r kuadrat ya. Luas alas, luas tutup, luas selimut ya. Jadi pi r kuadrat karena berbentuk lingkaran berarti luasnya pi r kuadrat. Ditambah pi r kuadrat ditambah 2 pi r kali T ya. Luas selimut kan 2 pi r kali T. Nah, kalian jumlahkan pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat berarti 2 pi r kuadrat. Ditambah 2 pi r T. Nah, kalau kalian faktorkan supaya kalian menghitungnya lebih sederhana, 2 pi r-nya kalian keluarkan. Tinggal di dalam kurung R tambah T ya. Jadi sama dengan pemfaktoran ya. 2 pi r kali berapa biar menjadi 2 pi r kuadrat? Dikali R. 2 pi r dikali berapa biar menjadi 2 pi r T? Dikali T. Jadi ini rumus yang kedua. Boleh nggak saya pakai rumus ini, Miss? Ini atau ini? Boleh. Ya, cuman mungkin perhitungannya lebih panjang, butuh waktu yang lebih lama gitu ya. Jadi perlu Miss Ina tambahkan di sini luas lingkaran ya. Luas lingkaran ya. Kalau Miss Ina buat lingkaran ada titik di tengah ya, itu artinya lingkaran ya. Jadi pi r kuadrat. Ini rumusnya ya. Rumus luas lingkaran pi r kuadrat. Kalian harus hafal itu. Untuk mencari volume tabung, jadi volume itu selalu luas alas kali tinggi. Itu jika tidak ada lancipnya. Kalau ada lancipnya berarti nanti harus dikali 1/3 ya. Berarti ini cukup luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, jadi pakai rumus luas lingkaran. Pi r kuadrat kali tinggi tabung. Nih, ini rumus yang ketiga. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Jadi kalian harus hafal rumus luas selimut, rumus luas lingkaran, luas permukaan tabung, atau volume tabung. Oke. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Terutama kalian harus tahu ya, mana yang namanya selimut. Ya, jangan sampai salah. Yang mana yang namanya selimut. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, kita lihat contoh soal ya, sebuah tabung tingginya 10 meter. Dan diameter alasnya 14 cm. Hitunglah luas alas tabung, luas selimut tabung, luas tabung tanpa tutup, luas sisi atau permukaan tabung. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, dibiasakan menggunakan diketahui, ditanya, jawab ya anak-anak ya, biar kalian lebih mudah memahami. Oke, kita lihat yang pertama, kita tulis dulu yang diketahui apa saja di sini. Diketahui di sini tinggi ya, tingginya sama dengan 10 meter. Diameternya sama dengan 14 cm. Nah, kalau dalam sentimeter, kita ubah tingginya ke dalam sentimeter. 10 meter berapa senti anak-anak? 10 meter berapa sentimeter? 1000. 1000 ya, jadi kali 100. 1000 cm. Nah, diameternya 14 cm. Kalau Miss Ina mau cari jari-jarinya berapa? Dibagi 2. Nah, dibagi 2 berapa dong? 7 cm ya. Jangan kalaupun diketahui diameter, kalian cari sendiri jari-jarinya berapa, hitung sendiri. Nah, yang ditanya ini semua ya, kita jawab dari yang A. Luas alas tabung. Luas alas tabung itu sama dengan luas apa? Alas tabung berbentuk apa? Sama dengan luas apa? Lingkaran. Lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Apa rumus luas lingkaran? Pi r kuadrat. Pi r kuadrat. Oke. Miss Ina kasih kesempatan buat kalian. Silahkan kalian cari A, B, C, dan D. Miss Ina kasih waktu 5 menit. Silahkan ya. Nanti yang sudah boleh tuliskan di kolom chat. A jawabannya apa, B jawabannya apa. Kalau kalian masih ada pertanyaan, boleh di unmute, buka mic-nya, silahkan bertanya langsung ya. Oke, silakan anak-anak 5 menit dari sekarang. Oke, kita akan bahas. Jadi yang masih mengerjakan atau mungkin yang sudah selesai tetapi jawabannya salah,
Kalian perhatikan baik-baik salah kalian di mana gitu ya. Biar tidak terulang lagi salahnya. Oke, ada kontrol ya. Oke, baik. Kita masukkan ya, tadi luas lingkaran itu sama dengan luas tabung ya. Jadi sama dengan pi-nya di sini kita pakai berapa anak-anak? Kalau diameternya 14, pi-nya kita pakai berapa? Oh ya, satu lagi bisa tambahkan di sini ya. Sebentar. Kok tidak mau dia? Sebentar, kok tidak mau ke lah. Sebentar, misalnya stop share ulang ya. Bentar. Kok dia tidak mau ya? Sebentar. Anak-anak tunggu sebentar ya, sebentar aja ya. Ini ada kendala sedikit. Oke, jadi luas alas tabung karena dia bentuknya lingkaran, jadi kita cari luas lingkaran, pi R kuadrat. Kita masukkan pi-nya karena R-nya 7, jadi kita pakai 22/7 ya. 22/7 kali R-nya 7 kali 7. Nah, kita bisa coret ini. Jadi 22 dikali 7 berapa anak-anak? 22 dikali 7 berapa? Yang sudah menghitung tadi berapa hasilnya? 154. Wis, mantap. 154. Oke, good. 154. Kalau luas satuannya apa? Sentimeter persegi, ya. Oke, kemudian yang kedua, yang ke B, kita cari selimutnya ya. Jadi luas selimut. Apa rumus luas selimut? 2pi R T ya. Nah, kita tinggal masukkan 2 kali 22/7 kali R-nya 7 kali tingginya 10. Oke, kita coret-coret. Jadi, tingginya sudah diubah menjadi 1000 ya. Nah, 1000. Berarti 2 kali 22, 44 ya. 44 dikali 1000 berarti 44.000 cm persegi. Oke, yang ketiga, luas tabung tanpa tutup. Berarti kalau dia tanpa tutup, berarti luas apa saja yang kita cari? Apa saja anak-anak? Kalau luas tabung tanpa tutup? Ada yang bisa jawab? Berarti sama dengan luas apa tambah luas apa? Luas selimut tambah tutup. Iya, boleh. Luas selimut ditambah luas alas ya, karena nggak ada tutupnya. Jadi luas selimutnya udah ketemu 44.000. Ditambah luas alasnya 154 ya. 4. Jadi totalnya 44.154 ya, sentimeter masih persegi ya, karena dia luas. Dan yang terakhir kita mau cari luas sisi atau permukaan tabung. Berarti kita cari luas permukaannya ya. Apa tadi rumusnya? 2pi R dalam kurung R plus T ya, benar nggak? 2pi R plus T, betul ya. Nah, kita tinggal masukkan 2 kali pi-nya 22/7 kali R-nya 7. 7 ditambah tingginya 1000 ya. Oke, berarti tinggal dicoret.
2 kali 22, 44, 1007. Oke, berapa? 44 dikali 1007 berapa? 44 kali 1007, ada yang sudah ketemu? 44.300. Oke, good. 44.308. Jadi di sini sentimeter persegi. Oke, apakah ada pertanyaan anak-anak untuk soal kita, contoh soal yang pertama? Nah, satu lagi Miss Ina tambahkan di sini ya, untuk pi itu ada 2 ya. Jadi pi itu ada 2, bisa 22/7 atau kita pakai 3,14. Ini R atau D-nya kelipatan 7. Kelipatan 7 ya. Kemudian ini R atau diameternya bukan kelipatan 7. Bukan kelipatan 7. Ya, Miss Ina rasa semua sudah tahu ya. Karena ini dari kelas SD, dari SD sudah diajarkan mengenai jari-jari. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Waduh, ini kok soal nomor 4 ya? Soal nomor 2 harusnya. Bisa loncat. Bentar. Oke, yang ini harusnya ya. Hitunglah volume tabung dengan tinggi 5 cm dan jari-jari 3 cm. Oke, kita buat dulu diketahuinya. Ya, diketahui di sini tingginya sama dengan 5 cm ya, jari-jarinya 3 cm. Yang ditanya volume. Volumenya sama dengan berapa? Apa rumus volume anak-anak? Volume tabung? Apa rumusnya? R kuadrat kali tinggi. Ya, pi R kuadrat kali T. Silahkan, Miss Ina kasih waktu 2 menit, kalian hitung hasilnya berapa. Silahkan. Dengan satuan yang tepat ya. Oke, betul ya. Jadi ini ada yang jawab, volume itu bukan ini ya, persegi ya. Persegi itu hanya luas. Jadi kalau udah volume dia pangkat 3 atau kubik ya untuk Aracel dan Sandi. Tolong dicek lagi satuannya ya. Oke, karena waktunya Miss Ina sudah habis, Miss Ina rasa cukup sampai di sini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, Miss Ina akan review lagi materinya. Miss Ina akan mengadakan tes-tes buat kalian. Mungkin rumus, mungkin unsur-unsur bangun ruangnya apa saja. Ya, kalian silahkan sebelum pelajaran matematika, mungkin malamnya kalian baca-baca buku kalian lagi supaya nanti kalau Miss Ina tanya, kalian bisa langsung menjawab. Oke, untuk hari ini siapa yang sudah paham untuk materi kita untuk hari ini ya mengenai tabung? Tolong berikan reaction-nya biar Miss Ina tahu berapa anak yang sudah memahami ya materi kita hari ini. Oke, hanya Kaila, yang lain bagaimana? Oke, Miracle, Henji ngerti, Dayu, oke. Oke, Li juga paham, Henji, Sandi. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Miss Ina mau absen dulu, hari ini yang tidak hadir siapa bisa dibantu Miss Ina, Aracel? Temennya yang nggak hadir? Yang tadi Oracle ya, Oracle nggak ada ya? Oh, Oracle ada, tadi Miss Ina panggil di awal kok nggak ada ya Oracle ya? Oracle baru masuk. Siapa lagi ya? Siapa yang nggak hadir ya? David ada. Siapa yang nggak hadir? Lagi. Selin kenapa Mister? Selin sakit. Oke, berarti hanya Selin ya hari ini ya. Tolong ya yang belum mengumpulkan tugas di Moodle sekali lagi ya, tolong sadar diri kalian ya, tugas itu adalah tugas kalian. Jadi tanggung jawab kalian untuk mengerjakannya ya. Biar gurunya tidak setiap hari ngingetin terus sampai waktu sudah habis masih diingetin. Ya, berarti kalian di sini tidak ada kesadaran untuk mengerjakan atau tidak ada tanggung jawab kalian untuk mengerjakan tugas kalian. Ya.
Tolong dengan sangat cek lagi. Mungkin sekarang bisa cek Moodle kalian, yang mana yang kalian belum kerjakan. Ya, oke, baik anak-anak, hanya itu yang bisa Miss Pina berikan hari ini. Besok kita akan lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu mungkin kerucut ya. Silahkan kalian boleh baca-baca dulu buku LKS-nya, karena Miss Ina akan pakai LKS juga. Ya, baik, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Miss Ina minta tolong Sandi bisa pimpin dalam doa, Sandi. Silakan. Tapi anjing saya ada ikut nggak apa-apa, Miss? Kenapa, Sandi? Ini ada anjing saya tadi gonggong-gonggong. Nggak ada kedengaran suara anjing. Oke. Ada? Iya, cuman ininya speakernya terlalu ini banget, keras gitu. Terlalu menggema dia. Saya di kasur, Miss. Ya, silakan Sandi pimpin doa Sandi ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin istirahat, tolong berkati kami agar kegiatan selanjutnya baik dan juga berkati timnya yang ingin istirahat dan mengajari kelas lain. Maka kita amin. Amin. Oke, terima kasih Sandi. Sandi, kalau di kasur jangan sampai ketiduran ya. Oke, fokusnya belajar ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak untuk hari ini ya. Selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, selamat pagi anak-anak kelas 9C. Jadi berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Februari 2021. Ya, baik. Anak-anak semuanya bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Ya. Bagaimana? Sudah standby semuanya? Sudah siap? Ya, Kila. Yang lain? Sudah siap? Halo, yang lain. Ya, Angel, Lidwin, Nathaniel, Razel, ya, Bianca, ya, Jovan, ya, yang lain bisa menyusul. Ya, baik, sesuai dengan agenda kita hari ini, jadi Miss mengadakan penilaian harian yang pertama. Jadi untuk mengefisienkan waktu, langsung saja anak-anak silakan dibuka di Moodle. Dibuka di Moodle, kemudian dicari bahasa Bali. Terus itu silakan anak-anak cari yang topik terakhir, yang paling bawah, Wira Cerita Sutta Soma. Ya, jadi sekali lagi silakan dibuka Moodle. Dicari bahasa Bali, kemudian topik yang paling bawah, Wira Cerita Sutta Soma. Wira Cerita Sutta Soma ya. Jadi di dalamnya itu penilaian harian 1 gitu ya. Silakan langsung dikerjakan. Di situ Miss setting untuk 2 kali percobaan menjawabnya. Silakan dijawab dengan sebaik-baik mungkin, dengan maksimal, agar hasil yang diperoleh juga nilai anak-anak bisa di atas KKM ya. Jadi KKM-nya itu 75. Terus waktu pengerjaan 60 menit, 1 jam. Ya. Jika nanti ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan, silakan anak-anak chat silakan di chat Miss. Terus sekali lagi Miss tegaskan bahwa tidak ada yang menanyakan arti terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Ya, karena sebelum-sebelumnya itu sudah kita bahas, sudah kita pelajari termasuk terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, silakan anak-anak boleh langsung bekerja. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak silakan langsung mengerjakan. Selamat mengerjakan. Halo, selamat
pagi menjelang siang. Halo, selamat pagi menjelang siang. Oke, thank you Dayu, thank you Kaila. Yang lainnya dengan suara Miss Elis. Thank you Lee, thank you Sandi, thank you Aracel, thank you Angel. Jovan, thank you. Oke, ya. Oke, thank you. Litwin, thank you. Baik, untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, Miss Alice minta tolong Dayu bisa bantu dalam doa, Dayu. Teman-teman, mari kita berdoa. Nah, Yesus, hari ini kita akan belajar IPS, Tuhan. Semoga kita dapat menyerap apa materi yang diberikan oleh Miss-nya, Tuhan. Dan saya berharap juga semoga pelajaran ini berlangsung dengan baik, ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Thank you, Dayu. Baik. Oke. Hari ini kita akan lanjutin materi minggu lalu ya. Jadi kita akan lanjut materi tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Misalnya siapkan dulu PowerPoint-nya. Yap. Ya, misalnya sambil ngecek ya minggu lalu ini kelas 9C. Jadi yang minggu lalu itu tidak masuk itu ada Bianca. Ya, hari ini ada Bianca nggak ya? Apakah ada Bianca hari ini? Oke, thank you Bianca. Bianca ada. David Adinata. Nah, ini dari kemarin misalnya sebelum lihat David Adinata ya. Nggak ada. Nggak ada ya David ya. Oke, terus Shelin. Adakah Shelin? Shelin. Oke, tidak ada ya. Oke, baik. Shelin tidak ada. Masih tanpa keterangan. Hari ini Bianca ada ya. Misalnya saya akan cek soalnya, latihannya ya. Sebentar ya anak-anak ya. Nah untuk Bianca sama Timothy ya. Timothy. Halo Timothy, bisa respon misalnya Timothy? Kasih tanda reaction. Oke, Timothy kemarin minggu lalu ikut pelajaran Miss Elis, tapi Miss Elis panggil belum ada respon. Ya, waktu itu ada ngerjakan tugas halaman 119 sampai 121 bagian A. Coba cek Timothy, betul berapa? Bisa infokan ke Miss Elis? Biar ada nilai. Halaman berapa, Miss? Halaman 119 sampai 121. Oh ya, bentar ya. Iya. Oke, sambil nunggu Timothy. Untuk Bianca, ya, Bianca dengar misalnya ya Bianca. Untuk Bianca, nanti silakan kerjakan halaman 119 sampai 121 bagian A saja. Bianca bisa dengar misalnya, bisa respon, kasih respon. Oke, thank you Bianca. Nanti via WA ya, kirim ke Miss Elis ya. Nanti akan Miss Elis chat aja untuk Bianca. Nomornya Miss Elis ya Bianca. Nanti akan Miss Elis chat aja. Sebentar. Oke, Shelin izin lagi ya. Oke, thank you Miracle. Tapi Miss Elis lihat Shelin itu sudah berapa kali dari Januari ya. Berarti ini pembelajaran kita yang kelima, tapi Shelin sama sekali hanya sekali aja mengikuti pembelajaran Miss Elis. Ya, sisanya nggak ada. Ya, sisanya alfa tanpa keterangan, terus ada keterangan sakit. Ya, mungkin bisa diinfokan. Halo, Miss. Iya, halo. Timothy? Tadi saya keluar sendiri, Miss. Iya. Betul. 119 ya? Betul berapa? Betul 11.
Oke, thank you. Ya, oke. Thank you ya Timothy. Untuk Bianca ya. Oke, thank you Timothy. Bianca nanti kerjakan LKS ya. LKS halaman 119 sampai 121 di bagian A. Ya, nanti via WA aja ya Bianca ke nomor Miselis ya. Ya, di foto jawabannya aja. Nanti Bianca tulis di buku ya, di buku kertas atau kertas lembar Bianca tulis 1 sampai 15. Nanti di foto jawabannya kirim ke via WA misalnya sudah chat ya. Supaya nilainya di sini tidak kosong ya. Untuk David Adinata, oke, thank you Bianca. Untuk David Adinata sampai hari ini misalnya belum ada info. Ya, lihat. Jadi sampai hari ini berarti sudah 5 kali pertemuan tanpa keterangan ya. Oke, baik, terima kasih yang ikuti ya. Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Ya, jadi yang bagian C memanfaatkan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa sudah ada di Moodle, kalian bisa download, bisa kalian pelajari sendiri ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kalau kalian ada kendala melalui masalah download, nanti ada di buku halaman 121, kalian bisa lihat 121 di situ ada, jadi di LKS kalian bisa baca-baca, bisa pelajari sendiri ya, ada semua. Nah, saya akan mengulang flashback kembali tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Apa itu keunggulan mutlak? Apa itu keunggulan komparatif? Nah, keunggulan mutlak itu adalah teori, pendapat ya yang dikatakan ya. Jadi itu suatu negara itu bisa memproduksi barang tertentu tapi tidak bisa diproduksi negara lain. Nah, itu suatu negara itu dikatakan sebagai memiliki teori keunggulan mutlak. Nah, dikemukakan oleh Adam Smith, seorang ekonom klasik asal Inggris. Ya, misalnya saya agak cepat karena kita sudah menjelaskan. Ya, nah ini adalah contoh keunggulan mutlak. Kalian bisa lihat ya di slide kalian masing-masing. Yang kemarin tidak mengikuti pembelajaran bisa sekarang mendengarkan ya. Contoh kasusnya di sini ada, kalian bisa lihat ada Indonesia dan Jepang. Hasil apa yang dihasilkan ya? Sama-sama Indonesia dan Jepang itu menghasilkan produksi beras dan produksi motor. Ya, sama-sama beras, sama-sama motor. Tetapi kalian bisa lihat di sini Indonesia lebih unggul memproduksi beras dibandingkan negara Jepang. Nah, itulah yang disebut dengan keunggulan mutlak. Ya, jelas ya. Nah, berarti Jepang unggul dalam produksi motor dibandingkan daripada Indonesia. Nah, kalau Jepang, kalau dari tabel ini dia lebih unggul dalam hal memproduksi motor dibandingkan negara Indonesia. Nah, itulah yang dikatakan sebagai keunggulan mutlak negara Jepang. Ya, ada kasus, ya, ada penjelasan, kalian bisa mengambil suatu kesimpulan. Ya, mana yang dikategorikan sebagai keunggulan mutlak, mana yang dikategorikan sebagai keunggulan komparatif. Ya, oke. Next selanjutnya, ya, oke. Sekarang selanjutnya ke keunggulan komparatif. Nah, keunggulan komparatif ini adalah suatu negara dapat memproduksi produk tertentu secara lebih murah dan lebih efisien. Nah, ini adalah keunggulan komparatif. Ya, David Ricardo sama seorang ekonom juga yang berasal dari Inggris ya. Kita lihat di sini ada contoh keunggulan komparatif. Nah, ini ada negara Indonesia dan negara Jepang, penghasil TV, memproduksi TV dan memproduksi motor. Indonesia sama 80 per unit, motor juga 80 dalam satu hari, Jepang 120. Motor juga dia bisa memproduksi 160. Ya, berarti kalau kita lihat sama-sama TV di sini berarti Jepang maupun Jepang dalam produksi TV dan produksi motor, Jepang lebih unggul. Ya. Nah, jadi Jepang ini adalah memiliki keunggulan komparatif dibandingkan Indonesia. Ya, dalam hal apa? Dia dalam hal memproduksi motor. Ya, itu yang disebut dengan keunggulan komparatif.
Nah, Indonesia lemah dari Jepang dalam 2 produksi, maupun TV maupun motor. Tapi yang lebih terkecil adalah produksi TV. Jadi kesimpulannya dari kasus di atas adalah negara Jepang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan negara Indonesia dalam memproduksi TV dan motor. Ya, tetapi keunggulan tertinggi dari negara Jepang adalah memproduksi motor. Nah, itu disebut dengan teori keunggulan komparatif. Jelas ya? Oke, selanjutnya misalnya saya akan menjelaskan yang bagian 2, upaya menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. Bagaimana kita upayanya menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional? Ya, ada 6 cara yang dilakukan. Ya, kalian tahu namanya persaingan dalam usaha perdagangan itu dapat terjadi, ya. Nggak asing ya, namanya kita mau dagang pasti banyak saingannya. Ya. Nah, biasa persaingannya itu adalah tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Ya, semua dimanapun para pedagang nggak ada yang mau rugi. Ya, pedagang nggak ada yang mau dagangannya nggak laku. Ya, pasti pedagang ingin mencari keuntungan. Ya, siapa di sini yang mau jualan tapi mendapatkan kerugian? Nggak ada kan? Nah itu ya, jadi semua ingin mendapatkan keuntungan dalam bukan perdagangan. Perdagangan internasional juga sama loh anak-anak. Perdagangan internasional juga ada persaingan. Ya, bukan hanya pedagang-pedagang kecil, pedagang internasional. Bayangkan, bukan hanya perdagangan internasional juga, negaranya juga bisa bersaing. Ya, negaranya kita bisa bersaing. Ya, dalam hal perdagangan internasional. Kalian bayangkan. Berapa banyak negara di seluruh dunia kita bersaing. Ya, tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Negara itu mau berdagang, ya mereka ingin mendapatkan keuntungan. Ya, bukan hanya pedagang. Negara, bayangkan, dia juga ingin ya untung. Ya, keuntungannya untuk apa? Ya untuk membangun negaranya, perekonomian negaranya, untuk rakyatnya. Ya. Nah, itu yang digunakan, ya. Nah, tetapi kalau ada orang yang ingin berdagang, ingin mencari keuntungan sendiri, ya, ingin mencari memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain, ya itu namanya korupsi. Harus diberantas. Ya. Oke, akan bisa dijelaskan satu persatu. Nah, upaya yang dilakukan adalah yang pertama adalah mengamati pasar dan mengenali pesaing. Ya, amati dulu pasarnya. Sebagai eksportir, sebagai wirausahawan, kita harus mengamati pasar. Supaya apa? Tujuan mengamati pasar, supaya apa? Supaya kita tahu apa yang diinginkan oleh konsumen. Konsumen itu maunya apa? Ya. Jadi sebagai wirausahawan, sebagai pengusaha, sebagai para eksportir, terjun langsung ke bawah, lihat maunya konsumen apa. Kalau sudah kita tahu, konsumen, pasarnya sudah tahu, baru kita tahu, kita mulai jual produk. Ya. Kita jual produknya, mereka suka, mereka membeli, kita mendapatkan keuntungan. Konsumen puas, pedagang untung. Pedagang juga senang. Ya, nah ini yang pertama, mengamati pasar. Sama loh perdagangan internasional juga mereka harus mengamati para eksportir yang sudah dagangnya, jualannya sudah sampai ke luar negeri, ya, sudah tarif yang sangat besar. Mereka juga harus mengamati pasar. Terus yang kedua mengenali pesaing. Jadi nggak sembarangan para eksportir itu jual barangnya terus tanpa mengenal adanya pesaing. Dia harus mengenal, oh si A, ya, apa sih ya? Aku harus tahu nih. Ya, harus dikenali juga. Biar kita dapat untung, ya. Biar kita juga bisa menentukan dengan mengenalnya pesaing, menentukan produk apa, produk kita lebih efisien, lebih efektif, ya. Nah, ini yang pertama dilakukan. Ya.
Sama, ini kasusnya. Contoh kecil kita sudah lakukan di sekolah. Ya, TD Live. Ya, di TD Live kalian juga pertama amati dulu pasar, amati dulu lingkungan, target pasarnya apa? Pasarnya kalian seperti apa? Amati dulu. Cari suatu permasalahan yang terjadi di pasaran. Ya, sudah kalian tahu permasalahannya, solusinya bagaimana? Ya, itu kan yang kalian lakukan selama TD Live. Ini juga sama anak-anak. Ya, bedanya ini internasional, kita hanya lokal. Tapi dari yang lokal itu kita belajar sampai hal-hal yang besar. Ya, oke, itu yang bagian A. Ada pertanyaan untuk yang bagian A? Jelas? Oke, kalau jelas bisa saya selanjutkan. Sekarang yang bagian B, menciptakan produk yang berbeda. Nah, menciptakan produk yang berbeda. Ya. Tujuannya apa sih supaya kita menciptakan produk yang berbeda? Supaya unik. Produk kita tuh unik. Tidak ada di pasaran. Berbeda daripada yang lain. Ya, itu maunya kita. Ya, para pedagang juga sama. Ya, eksportir juga sama. Mereka harus bisa menciptakan produk mereka yang berbeda dibandingkan dengan produk yang lain. Karena dia unik, karena dia berbeda, itulah. Ya, maka orang ingin mencari, ingin mengetahui apa sih itu ya? Produk apa sih itu? Keingintahuan konsumen itu tinggi. Mereka mengetahui, datang ke sana, melihat, wow bagus, unik, lucu. Ya, dibeli. Untung para pedagang, itu yang dilakukan. Ya, menciptakan produk yang unik. Ya. Ciri khas tertentu. Makanya di TD Live kalian pasti dilihat. Ya, ciptakan produkmu yang berbeda, ciptakan produkmu yang inovasi, ciptakan produkmu yang kreatif, yang berbeda dari produk lain, yang memiliki ciri khas sendiri. Ya. Makanya kalian pas waktu TD Live kelas 7, kelas 8 kalian bisa menciptakan suatu produk walaupun ada di pasaran tetapi berbeda. Ya, mungkin bahannya, mungkin kegunaannya, mungkin dari kemasannya. Ya, jelas ya, itu maksudnya. Ya, menciptakan produk yang berbeda. Ya, oke. Selanjutnya yang ketiga adalah menonjolkan keunggulan produk. Nah, ini ditonjolkan. Apa yang ditonjolkan? Produk kita di pasaran. Ya. Memiliki nilai yang berbeda. Nilai yang lebih tinggi. Nilai yang berbeda dibandingkan produk yang lain. Ya. Makanya pada saat TD Live pasti Bapak Ibu guru, Mr. Miss-nya ngomong ke kalian. Apa sih keunggulan produkmu? Ya kan? Ditanya kan, pada saat kalian presentasi, kalian pasti ditanya, keunggulanmu apa? Ini loh sama produkmu ada di pasaran. Nah, ada yang bisa menjawab, keunggulan kami gini, berbeda, unggul. Ya. Nah itu, ya, jadi dia bisa apa ya? Bisa mempertahankan produk mereka. Ya, kalian membuat satu produk, kalian harus bisa pertahankan produk kalian, kualitas produk kalian, meyakinkan, ya, meyakinkan kalian bahwa produk kalian itu memang unggul, produk kalian itu memang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan produk lain. Ini menonjolkan keunggulan produk, ya. Jadi konsumen akan tahu, oh iya, beda loh produknya mereka. Ya. Jadi seorang konsumen dengan adanya keunggulan di produknya, dia akan lebih loyal. Ya, sama ya kalau kalian misalnya beli suatu produk, produknya bagus, berbeda, kualitas bagus, pasti kalian akan loyal. Besok next mau beli lagi, keluaran yang terbaru. Ya, nah itu menonjolkan keunggulan produk. Ya, sampai di sini ada pertanyaan tuh A, B, dan C. Jelas? Oke.
Kalau nggak ada pertanyaan, bisa lanjutkan. Sekarang yang bagian D, mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Ya, mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Ini perlu. Kelebihannya harus kita pelajari. Kelemahan dari pesaing kita harus pelajari. Ya, jadi para eksportir itu nggak sembarangan anak-anak. Ya, eksportir langsung dia mendatangkan barang, ya, menjual barangnya, produknya mereka ke luar negeri itu nggak sembarangan. Dia harus lihat dulu, ya, dia harus pelajari dulu kelebihannya apa, kelemahan dari pesaing kita itu apa, ya. Jadi kalau kita sudah tahu kelebihannya, kelemahan dari pesaing kita bisa memanfaatkan kelebihan pesaing itu sebagai peluang untuk apa? Untuk memenangi persaingan. Ya. Jadi udah kita pelajari, oh kelemahannya di situ, oh kelebihannya di situ. Peluang dong untuk kita. Ya, itu yang bagian D. Jadi misalnya seperti apa misalnya mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing? Misalnya dengan menciptakan produk yang tidak diciptakan pesaing atau memberikan pelayanan yang tidak disediakan pesaing. Ya. Jadi kita menciptakan suatu produk yang tidak sama dengan pesaing. Ya. Atau kita memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, pelayanan terbaik kepada pesaing. Jadi kita lihat, pesaingnya, pelayanannya kurang baik. Nah, kita harus lebih baik. Oh, di situ kelemahannya dia. Ya, kita harus memberikan pelayanan yang lebih baik. Konsumen pasti senang ya kalau dilayani yang baik, ya, orangnya ramah, ya. Jadi nyaman, diajak komunikasi, kan senang ya. Senang banget ya. Nah, pertama kali misalnya datang ke Bali, misalnya saya agak kaget. Jadi misalnya masuk ke suatu mall, terus menanyakan, membeli suatu barang, ya, tapi pelayanannya nggak baik, bingung misalnya, loh di Bali ini memang kurang apa ya pelayanannya ya? Ya, sampai misalnya bingung seperti itu ya. Jadi agak-agak shock sedikit ya. Kok kesannya itu judes, kesannya galak, kesannya nggak mau melayani. Ya. Jadi kita sebagai pembeli nggak nyaman ya, pasti kalian nggak nyaman. Masuk ke toko mau beli, Pak mau beli ini, toto nggak ada, habis. Gitu, kayaknya gimana ya? Kita besok-besok aku nggak mau datang lagi ke situ. Ya. Nah ini contoh, ya anak-anak. Pasti kalian juga ngalami ya, jengkelnya luar biasa kalau kalian membeli suatu barang tapi tidak dilayani dengan maksimal atau dilayani dengan baik, dengan muka judes, dengan kasar. Wih, misalnya tobat dah, besok-besok nggak akan datang ke situ lagi, ke toko itu. Ya, kalau perlu langsung lapor. Ya, lapor ke atasannya atau bagian masukan saran dan kritik. Ya, karena memberikan pelayanan yang tidak baik. Itu sudah dapat nilai negatif loh kalau sudah seperti itu. Ya, tokoh tersebut. Ya. Jadi kalian lihat kan masuk suatu mall belanja, tahu-tahu mau nyoba sesuatu, ya entah pakaian, entah sepatu, entah apa gitu ya. Mau ukurannya dicarikan atau minta yang baru. Ya. Misalnya kalau beli udah ada dapat produknya udah cocok, udah pas, sales akan minta yang baru. Misalnya nggak mau yang dipajang. Misalnya harus yang minta keluaran yang baru. Ya. Terus dia bilang dengan santai, habis, nggak ada, kosong. Kayak gitu ya. Jadi kayaknya jengkel banget ya. Lihat kayak gitu diomongin sama pelayanan yang tidak baik. Habis katanya. Padahal dia cari aja belum, ngelihat aja belum. Tapi dia dengan santainya bilang, nggak ada, habis. Tapi dengan judes, kalau dia baik, maaf Bapak, maaf Ibu, stoknya habis, yang ada hanya tinggal ini aja dipajang. Gimana? Kan enak ya kita membeli, oh iya nggak apa-apa Mbak, atau apa. Kan kita nyaman ya, jadi komunikasi kita nyaman. Tetapi kalau kalian dibilang nggak ada, habis dengan muka judes jutek, mencari aja belum.
bilangnya udah nggak ada, wih udahlah besok-besok nggak akan tak datang lagi ke situ. Ya, itu misalnya tapi mungkin kalian berbeda. Ya, nah itu kita bisa melihat mempelajari kelebihan dan kelemahan dari pesaing. Dari kelebihan dan kelemahan pesaing kita bisa mencari peluang. Ya, peluang sehingga memberikan peluang bagi kita memenangkan persaingan tersebut. Ya, tetapi persaingan secara sehat anak-anak. Ya. Jadi kalian benar-benar saingannya harus secara sehat. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan yang bagian D. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang yang bagian E. Menawarkan harga yang bersaing. Nah, ini menawarkan harga yang bersaing. Ya, jadi kalau menawarkan harga yang bersaing, maksudnya gimana ya, Miss? Ya, maksudnya di sini adalah memberikan harga ini bukan berarti kita menurunkan harga. Bukan berarti kita menurunkan, menurunkan harga. Maksudnya harganya sama, kita beli dari supplier, ya kita beli harga pokoknya 10.000. Kita jual misalnya 12.000, berarti kita mendapatkan keuntungan 2.000. Pesaing kita ternyata juga sama. Ya, jadi dia nurunin sedikit, dia jualnya 11.500 misalnya. Ya, dikit aja. Terus kita ngelihat, wih harga dia situ makanya dia rame. Kita turunin lagi harga kita. Ya, tidak dengan cara seperti itu. Ya. Menawarkan harga yang bersaing tidak mesti dengan cara menurunkan harga. Kalau kalian sebagai pedagang menurunkan harga, maka akan mengalami kerugian. Ya, jadi harus punya ide kreatif. Ya, gimana caranya harganya bisa bersaing dengan toko sebelah, dengan pedagang sebelah, dengan para eksportir lainnya? Gimana caranya? Misalnya, ya dengan cara apa? Misalnya dengan menjual produknya misalnya lebih murah sedikit. Terus menawarkan bonus, misalnya dengan menawarkan bonus secara gratis kepada konsumen. Banyak ya menawarkan gratis, makanya kalau kalian pergi ke mall, apalagi sekarang momen-momen mau hari raya, Imlek ya. Jadi lihat mall-mall atau tempat-tempat pusat-pusat perbelanjaan semuanya bersaing harga. Mereka menawarkan harga yang bersaing dengan cara memberikan bonus. Beli 1 gratis 1, beli 2 gratis 1, beli 1 diskon berapa persen. Kalau beli 2 diskonnya sekian persen. Ya. Oke. Ya kan? Itu salah satunya. Ya, atau banyak lagi, misalnya sudah belanja dengan kelipatan berapa ratus ribu, dengan kelipatan 200.000 misalnya, dapat kupon 50.000 yang bisa dibelanjakan lagi, mendapatkan potongan dengan produk-produk tertentu. Ya, barang-barang tertentu. Jadi kamu belanja harga 100.000 di atas, dengan kupon tersebut dapat hasil struk belanjanya dipotong 50.000, lumayan harganya. Dapat potongan 50.000. Nah, itulah yang menawarkan harga yang bersaing. Cara-cara seperti itu yang ditawarkan, ya, sehingga konsumen itu tertarik. Ya, aku mau ke toko si A, lumayan loh diskonnya. Aku mau ke toko situ, beli 2 gratis loh, dapat gratisnya. Ya, nah itu adalah cara-cara yang dilakukan untuk menghadapi persaingan dengan cara menawarkan harga yang bersaing. Bukan berarti kalian harus menurunkan harga. Ya, jadi kalian kalau turunkan harga yang drastis, maka kalian tidak mendapatkan keuntungan, tetapi mendapatkan kerugian. Ya, nggak mesti dengan cara seperti itu. Banyak cara yang dilakukan. Ya, jadi kalian bisa lihatlah di mall-mall ya, antara toko satu dengan toko yang lain banyak sekali mereka menawarkan harga. Ya, diskon 50%, diskon 50% all item. Terus diskon 50 plus 20%. Ya, produk-produk tertentu. Macam-macam. Ya, beli 1 gratis 1, beli 2 gratis 1.
beli satu gratis, beli satu promo diskon sekian, beli dua diskonnya 50% misalnya. Cashback kembali, uang kembali dengan belanja sekian dapat uang kembali sekian. Nah itu banyak menawarkan harga yang bersaing. Itu adalah salah satu cara ya supaya menghadapi persaingan. Ya, jelas sampai di sini? Jelas ya? Oke, kalau jelas bisa selanjutkan kembali. Selanjutnya yang F. Ya. Nah, F ini adalah mempromosikan produk. Ya, mempromosikan produk. Sama, tidak usah sampai ke perdagangan internasional. Perdagangan internasional juga harus, para eksportir, ya, mereka itu harus mempromosikan produk mereka. Kalau tidak promosikan, bagaimana orang tahu produk itu apa, kegunaan produkmu itu apa, fungsinya untuk apa? Mereka nggak tahu. Tujuannya kita promosi, orang tahu, orang lain akan tahu. Oh iya ya, produknya untuk ini, kegunaannya untuk ini. Ya, makanya banyak cara yang dilakukan para pengusaha, para eksportir, para pedagang untuk mempromosikan produk mereka. Contoh, ingat nggak pas TD Live? Ya, TD Live anggap aja kalian waktu kelas 8 ya, kita masih, kalian kelas 8 masih ada tatap muka. Ya, masih TD Live, apalagi momen-momen TD Live itu yang kita tunggu, kita berjualan, ya, hebohnya luar biasa, ya, minat kalian juga, ya. Jadi mendekor kelas kita saing-saingan antar kelas ya. Kelas 9A bersaing 9B atau dulu 8A bersaing 8B. Dekor mereka bagus. So kita harus lebih heboh lagi dekornya. Semangat. Ya. Ya. Jadi mendekor kelas, bukan hanya kelas di dekor. Oh, stand-standnya mereka, tempat kalian jualan juga kalian menghias sedemikian, mendekor sedemikian supaya bagus, supaya orang tertarik melihat, membeli produkmu. Ya, bukan hanya standmu, kamu juga mempromosikan produkmu. Ingat ya maksud TD Live, kalian kelas 8 pasti banyak cara yang kalian lakukan untuk mempromosikan produk kalian. Ada yang dari media sosial, di-upload, di IG, di-share, di Line, di posting, di mana, Facebook, di apa. Ya, macam cara yang dilakukan. Ya, selembaran, pamflet, selembaran. Nanti ada yang bagian tugas, ada kelompoknya. Kamu bagian promosi produk ya. Nanti jaga depan pintu ya, atau turun ke bawah ya. Promosi, tante datang ke stand saya ya tante, lihat nih makanannya sehat. Ini banyak cara yang dilakukan. Itu termasuk mempromosikan. Ya, masih ingat ya kalian kelas 8 itu salah satu cara mempromosikan produk. Ya. Eksportir juga sama. Pedagang besar, pedagang internasional, mereka juga harus mempromosikan produk mereka. Ya, supaya tahu. Kalau kalian hanya diam, duduk manis di kelas, ya kita nggak promosikan, kita hanya diam, silakan Bu beli. Mana ada orang konsumen mau beli? Tapi kalian gencar, turun, tante, om, beli om, tante, om, beli dek, beli kak, ya beli C, beli ke, ya. Terus ditawarkan, kok kalau beli ini nanti gratis toko satu, gratis bebas memilih toppingnya apa aja. Nah ini salah satu cara yang kalian lakukan supaya produk kalian laku, kalian mendapat keuntungan. Sama, ya. Perdagangan internasional juga sama. Itu yang mereka lakukan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dari A sampai F tentang upaya menghadapi perdagangan dalam persaingan perdagangan internasional. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa Elis lanjutkan. Ya, nah jadi di sini ada ya World Economy Forum.
Ya, ini mengidentifikasi ada beberapa faktor penyebab Indonesia lemah dalam daya saing. Ya. Apa sih salah satunya? Ya, salah satunya yang pertama adalah birokrasi pemerintahan yang kurang efisien. Birokrasi pemerintah tidak efisien. Ya, mungkin berbelit-belit maksudnya. Ya, kita mau ngirim barang aja dipersulit. Para eksportir, pedagang itu mungkin mau ngirimkan barang ke luar negeri, ya banyak sekali tahapan yang harus dilakukan. Harus bayar ini, harus bayar itu, harus izin ini, harus izin itu. Birokrasinya amburadul. Ya, birokrasinya tidak efisien. Sehingga pedagang, para eksportir itu ya mengalami kerugian. Maksudnya sulit, dia mikir lagi, aduh untuk ngirim barang aja langkah atau cara-cara yang dilakukan sulit banget. Nah itu yang pertama. Ya, gimana kita mau bersaing? Ya, eksportir sudah mau memajukan produk-produk Indonesia biar dikenal di dunia internasional atau negara-negara lain. Tapi birokrasi negara kita masih amburadul. Birokrasi negara kita kurang efisien. Ya. Jadi itu kendala. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lemahnya infrastruktur. Infrastruktur itu apa sih? Sarana dan prasarana, fasilitas. Ya, fasilitas kita tidak mendukung, lemah kita. Ya, jadi kalian lihat mau ngirim barang, fasilitasnya nggak ada, infrastrukturnya nggak ada. Gimana mau maju? Gimana mau bersaing? Ya, produk kita udah bagus, tapi fasilitas infrastrukturnya nggak ada, nggak mendukung, nggak bisa, kalah. Ya, nah itu. Ya, yang kendala, itu kendala yang kedua. Kendala yang ketiga apa? Banyaknya korupsi. Ya, korupsi di mana-mana anak-anak. Ya. Harusnya bayar resmi misalnya $500 mau kirim ke luar negeri misalnya. Ternyata sudah biar ini kamu biar aman aja, biar cepat sampai barangmu nanti jalan mulus, minimal kamu tambah lagi bayar ya $1.000 misalnya. Kalau kamu nggak mau ya sudah, ya itu sudah termasuk korupsi. Jadi biar dagangan kita laku, berjalan dengan lancar, nggak mau berbelit-belit, ya udah jalan jalur lihat belakang, dikorupsi uangnya. Itu nggak bisa diberantas anak-anak. Itu yang memang harus kita berantas di negara kita. Tapi sulit. Ya, sampai saat ini pun masih banyak orang yang melakukan tindakan korupsi. Ya, banyak banget memperkaya diri sendiri. Kalian lihat berita pengusaha, pejabat, ya, mereka korupsi. Ya, mereka lakukan tindakan korupsi untuk memperkaya diri mereka. Dengan kekayaan tersebut, dengan uang tersebut, makanya lihat kaya-kaya mereka. Ya, pengusaha kalian lihat kemarin ada beritanya, wow dia luar biasa. Ya, harta kekayaannya banyak, ternyata uang korupsi. Dibelikan mobil-mobil mewah, belikan rumah mewah, perhiasan mewah, perlengkapan mewah, semuanya dibelikan dari hasil korupsi. Padahal itu uang negara. Negara mengalami kerugian. Tidak bisa hilang sampai saat ini anak-anak korupsi masih terus merajalela. Makanya dari pemerintahan siapapun yang harus pertama dilakukan ada memberantas korupsi. Ya. Nah itu kelemahan kita. Ya. Indonesia lemah dalam daya saing. Selain korupsi, kita lemahnya kepastian hukum. Ya. Terutama ketenaga kerjaan dan aturan-aturan insentif pajak. Ya, lemah dalam hukum.
Kalian lihat di Indonesia hukumnya kadang-kadang orang ngomong netizen yang ngomong ya biasanya, wah Indonesia lemah banget dalam hukum. Hukum di Indonesia bisa dibeli. Ya. Kan banyak ya yang mengatakan seperti itu ya, tapi misalnya nggak tahu kebenarannya ya. Tapi kalau kita baca ya dengar berita ya, banyak yang seperti itu. Mereka yang punya uang itu bisa membeli hukum. Ya, ada yang tidak mendapatkan keadilan. Ketenaga kerjaan juga sama mereka. Mereka butuh hukum, mereka butuh perlindungan hukum, anak-anak. Tenaga kerja atau karyawan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, ya, atau bekerja di perusahaan asing, mereka butuh perlindungan hukum. Ya, kasihan loh. Kita lihat tuh banyak kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia. Ya, kalian lihat TKI, TKW, ya, banyak sekali. Terus di negara tersebut di Arab itu banyak banget ya tenaga kerja Indonesia yang mau mendapatkan hukuman gantung. Ya. Tenaga kerja butuh perlindungan hukum dari negara kita. Negara Indonesia. Makanya biasanya kalau ada masalah seperti itu, Kedubes Indonesia sudah turun tangan, ya, memberikan perlindungan hukum, ya, mengikuti aturan yang berlaku di negara tersebut. Ya. Banyak cara yang dilakukan sama pemerintah Indonesia. Ya. Tetapi ada yang memang berhasil, ada yang nggak berhasil. Ya, kalau tahu dari negara Indonesia, tenaga kerja Indonesia ada yang mengalami seperti itu, biasanya kasusnya bisa dibantu sama negara kita. Tetapi kalau nggak ketahuan, ya udah, mereka akan menjadi korban. Ya udah, ikut hukum aturan di negara lain. Negara lain itu hukum aturannya ngeri-ngeri ya, Malaysia. Ya, negara-negara basis Islam ya, Arab Saudi ya, mereka ya itu memang seperti itu hukumnya mereka ya. Banyak sekali ya kalau kalian lihat, banyak sekali kasus yang memang tenaga kerja Indonesia itu memang perlu perlindungan hukum ya. Oke. Itu ada lagi selanjutnya adanya kurangnya akses pembiayaan bagi kalangan petani. Akses pembiayaan bagi kalangan petani. Ya, misalnya gini, misalnya seorang eksportir, ya, eksportir misalnya mengirim hasil sayur mayur ke luar negeri. Ya, kalau gitu berarti misalnya harus mendapatkan sayur mayur yang berkualitas bagus dari para petani, ya kan? Supaya berkualitas bagus, misalnya akan kirim ke luar negeri. Ya, berarti misalnya harus bekerja sama ya atau menjalin hubungan dengan para petani. Ya, karena tarafnya misalnya eksportir, perdagangannya udah internasional, berhubungan dengan petani. Biasanya petani itu akses untuk pembiayaannya itu loh tertinggal. Ya. Jadi misalnya pembayarannya ya udah kita lakukan via transfer. Ya, karena jumlah uangnya banyak. Melakukan transfer atau dengan apalah ya, dengan kecanggihan teknologi lah. Tetapi para petani mereka nggak bisa akses seperti itu. Mereka maunya yang masih kamu beli pakai uang cash. Ya, biasanya kalau orang eksportir atau pengusaha-pengusaha besar ya, mereka jarang sekali melakukan transaksi dengan uang cash. Ya, mungkin mereka sudah melakukan yang lebih canggih dengan cek lah, dengan apalah, dengan giro lah, dengan apa aja macam. Ya, dengan mobile banking lah, dengan macam-macam. Saya juga nggak tahu. Ya, dengan cara seperti itu. Tapi para petani kita belum bisa. Ya, belum bisa secanggih seperti itu, menghadapi persaingan seperti itu, kaget, nggak tahu. Nah, ini kendala dalam daya saing. Orang bersaing perdagangan itu harus cepat. Tapi kendala kita, petani kita belum bisa, kurang akses pembiayaan.
Ya, anak-anak. Selanjutnya di sini ada apa? Ketidakstabilan kebijakan pemerintah dan implementasinya. Ya. Tidak adanya ketidakstabilan kebijakan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan A, tiba-tiba berbeda lagi, prakteknya berbeda, implementasinya berbeda. Ya, harusnya apa yang dikeluarkan kebijakan A ya udah harus diterapkan, diikuti sama masyarakat. Harusnya seperti itu. Ya, contoh kayak pandemik sekarang, pemerintah mengeluarkan 3M. Ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya kan? Tetapi ada juga yang masyarakat yang tidak menerapkannya. Ya, implementasinya berbeda. Ya. Nah, seperti itu banyak sekali kebijakan atau ada lagi misalnya sekarang pembatasan kegiatan masyarakat. Ya udah sampai jam 8 sudah harus tutup ya. Toko-toko, swalayan, supermarket, pusat perbelanjaan. Jam 8 sudah tutup. Makanya kalau kalian lihat jam 8 itu udah pada tutup. Harusnya seperti itu, tapi ada juga yang diam-diam melanggar, ya kan seperti itu. Jadi harus tetap ditertibkan. Nah itu salah satu kendala kita. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya lanjutkan lagi. Ya, jadi yang menjadi faktor utama seorang wirausahawan meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional itu kira-kira apa ya? Kira-kira itu apa ya? Kemampuannya, kemampuan inovasi dari wirausaha tersebut. Kemampuan dari para eksportir, kemampuan inovasi dari para pedagang tersebut. Ya, mampukah mereka menciptakan produk yang inovatif? Kalau mereka nggak mampu menciptakan produk yang inovatif, maka mereka tidak bisa bersaing dengan pedagang-pedagang yang lain, yang pedagang dari luar. Ya, itu yang paling penting, inovasi. Ya, dari para entrepreneur, dari para usahawan. Ya. Nah, itu yang paling penting. Nah, terus bukan hanya inovasi aja, pemerintah juga harus mendukung. Mendukung dalam hal apa? Sarana dan prasarana, sarana dan fasilitas. Ya. Sarana mendukung, prasarana mendukung. Ya, maka kegiatan perdagangan internasional dapat berjalan dengan lancar. Inovasi barang, sarana prasarana mendukung. Kurang apa lagi? Ya. Bisa berjalan dengan lancar. Tetapi jika salah satunya nggak ada, produknya nggak inovatif, ya gimana mau inovatif? Nggak bisa kita bersaing kalau produkmu nggak inovatif. Ya, oke, produkmu inovatif, tapi sarana dan prasaranamu nggak mendukung, nggak ada. Aduh, nggak bisa juga. Ya kan anak-anak nggak bisa juga kan? Nggak bisa, kita kalah. Sudah kalah telak, kalahnya telak banget sudah. Boro-boro mau bersaing sama pedagang luar negeri, ya sarana fasilitas kita nggak ada, nggak mendukung, susah, sudah kalah kita. Ya, sarana dan fasilitas ada, tapi produk kita nggak inovatif, mana ada yang mau beli? Ya, jadi semuanya saling ketergantungan. Semuanya harus bisa saling bekerja sama. Semuanya bisa saling terhubung. Ya, terhubung ya. Jadi kita bisa bersaing, kita bisa mendapatkan keuntungan. Ya. Itulah yang dilakukan, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau jelas bisa selanjutkan. Nah, ini adalah yang terakhir. Kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini tentang keunggulan mutlak dan keunggulan
komparatif. Bukannya biasanya jam 1 ya? Oke. Sudah, Timothy? Oke. Baik, bisa saya lanjutkan kesimpulannya. Jadi, kalian bisa baca ya, untuk bersaing di pasar internasional, tentunya kita harus memiliki keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif atas produk dan jasa yang kita hasilkan. Ya, keunggulan mutlak memang menjadi salah satu kelebihan bagi suatu negara. Namun, jika suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak, maka negara tersebut dapat mengandalkan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Nah, ini adalah kesimpulan dari materi kita hari ini tentang keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti, nah berarti materi kita sudah selesai ya. Kalau tidak ada pertanyaan, materi kita sudah selesai. Di sini nanti kalian bisa buka Moodle kalian, masih ada waktu 5 menit, silakan kalian buka Moodle-nya. Nah, di Moodle di situ ada forum diskusi. Ya, nanti dilihat di Moodle-nya ada forum diskusi. Nah, forum diskusi itu ada pertanyaan yang akan Miss Elis ya, sudah di situ ada pertanyaan ya, ada pertanyaan yang Miss Elis ajukan. Kalian silahkan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut kalian, pendapat kalian apa? Silahkan kasih komentar kalian dan kalian kirim. Ya, bisa pahami? Miss Elis jelaskan ya? Bisa ya. Nanti kalian silakan buka di Moodle-nya. Di situ ada forum diskusi. Silakan kalian menjawab pendapat kalian apa? Langsung kirim ya. Ya, oke. Misalnya kemarin sudah lihat tadi sudah ngecek juga, kemarin sudah misalnya ngecek ada di kelas 9A itu sudah menjawab, ya, sudah menjawab, sudah ada menurut pendapatnya apa dijawab di situ, ya, biar komunikasi kita lancar. Jadi ada pendapat, misalnya pengen tahu pendapat kalian, silakan kalian bisa dibuka Moodle-nya nanti dicek kembali, ya. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Ada pertanyaan berkaitan dengan Moodle? Oke, tidak ada. Nanti dibuka ya Moodle-nya. Nanti dilihat di forum diskusi. Pelajarannya tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Di situ ada forum diskusi. Silakan dijawab pendapat kalian. Misalnya nggak mau, ini kalau mengatakan pendapat berarti bukan berarti benar salah. Ya, tetapi ini adalah pendapat kalian. Biar misalnya tahu. Nanti kita akan bahas sama-sama. Nanti kita baca. Oh iya, Moodle-nya belum bisa. Iya, mungkin ada masalah di Moodle-nya, tapi nanti kalau sudah bisa silakan dikerjakan ya Aracel ya. Untuk yang lainnya juga ya. Untuk hari ini kayaknya tadi memang ada kendala di Moodle-nya. Ya. Yang penting kalian nanti kalau sudah bisa silakan kalian chat di forum diskusi tersebut ya. Silakan keluarkan pendapat kalian, unek-unek kalian. Apa aja ya. Oke, itu aja. Berhubung materi kita juga sudah selesai, ada pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran hari ini? Adakah pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalian juga pelajari ya pilihan ganda yang uji kompetensi 3 itu kalian pelajari aja. Nanti silakan dijawab, nanti kita akan bahas. Karena libur berarti kurang lebih minggu depan kita akan ketemu lagi, kita bahas sama-sama. Ya, nanti akan misalnya bantu kalau kalian mengalami kesulitan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, misalnya sambil absen ya, Timothy ada, Tiffany, apakah ada Tiffany? Tiffany? Oke, sorry, Tiffany bisa nggak lihat. Oke, Tiffany ada, Miracle ada, Vandra ada, Kayla ada ya, Kevin?
Halo Kevin, adakah Kevin? Kevin nggak ada ya? Oke, Kevin nggak ada. Kenji? Kenji ada, Jovan ada, Ayu ada, Adit. Oh, oke. Tapi ada tadi ya. Kevin, oke, bisa sanggap hadir ya. Oke, thank you. Tadi pemberitahuannya Sandi, Adit ada, Sandi ada, Lee ada, oke, David nggak ada, Bianca ada, Aracel ada, Angel ada, Oracle. Nah, ini dia, tidak ada. Excel? Oke, ada. Baik, kita akhiri pembelajaran kita. Misalnya ingatkan, silakan buka Moodle-nya kalau sudah bisa diakses ya, kalian kerjakan. Silakan kasih masukan dan tanggapan kalian di forum diskusi. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, Miss Elis akhiri pembelajaran kita hari ini. Ya, Miss Elis minta tolong. Siapa ya? Misalnya minta, ya udah, Sandi, bantu dalam doa Sandi. Kita tutup dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai pelajaran online pada hari ini. Berkati kami dalam kegiatan lainnya dan juga berkati Miss yang akan melakukan kegiatan lain di sekolah. Terima kasih Tuhan, ya, amin. Amin. Terima kasih semua, tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.